Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dokter Angki, terima kasih banyak telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Ayu, ini nanti dibuka dulu kan ya? Iya Mbak Angki, dibuka dulu nanti. Kita ada Oke. pembukaan dulu. Sama Ya. sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah sudah hadir nih Mbak Angki. Ada Pak Dwi, Pak Priyotno. Oh ya, siap. Oke. Assalamualaikum Pak Dwi, salam kenal. Waalaikumsalam Dokter Angki. Terima kasih waktunya loh dok. Iya, sama-sama Bapak. Mohon maaf terlambat ini tadi. Nggak apa-apa dok. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada ayah bunda. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sehubungan kegiatan seminar ini bersifat online, mohon kerjasamanya ayah bunda untuk dapat mematikan atau mute mikrofon agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dwi Nugroho SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Lentara Ilmu. Yang kami hormati Umi Ibrahim selaku Ketua Komite. Yang kami hormati narasumber Dr. Angki Budianti, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Subspesialis Virologi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah SDIT Lentara Ilmu, serta ayah bunda peserta seminar online yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir mengikuti seminar kesehatan yang diselenggarakan secara online. Seminar kesehatan online pada pagi hari ini bertema serba-serbi cacar. Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi wabah cacar. Mohon izin kami membacakan susunan acara, yaitu yang pertama ada pembacaan tilawah Al-Quran, kedua sambutan dan pembukaan oleh Ketua Komite, ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Lentera Ilmu, keempat paparan seminar kesehatan oleh narasumber, kelima sesi diskusi tanya-jawab, keenam penyerahan sertifikat secara online yang akan diserahkan oleh Ketua Komite, yang ketujuh, doa penutup. Dan kedelapan adalah penutup seminar kesehatan online. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan tilawah Al-Quran kepada Ananda Muhammad Fatih Al-Hafiz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara seminar kesehatan kepada Umi Ibrahim. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mama Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Priyatmo Dwi beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru beserta staf sekolah. Yang saya banggakan narasumber Dr. Angki Budianti, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Subspesialis Virologi, yang telah berkenan untuk dapat menjadi pembicara pada kegiatan komite hari ini. Sebelumnya mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan coba membuat pantun ya Mbak Angki dan Pak Dwi. Mohon cakepnya jika berkenan. Cakep. Taman yang indah, bunga bermekaran. Cakep. Ilmu kesehatan sangatlah penting. Cakep. Webinar hari ini, mari kita ikuti Cakep. agar kita sehat, kuat, dan seimbang.
Cakep. Cakep. Sekian Amin. dari saya, mudah-mudahan kegiatan hari ini akan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ananda Fatih, terima kasih banyak atas kesediaannya membaca ayat suci Al-Quran yang baru saja disampaikan. Terima kasih banyak. Tadi sudah saya buka ya, Mak Akila ya. Baik, saya serahkan kembali kepada MC Mama Akila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Ibrahim selaku Ketua Komite. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Lentera Ilmu kepada Bapak Priyatmo Dwi Nugroho SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bunda Atila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kata Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Hari ini kita bisa bersua dalam Zoom meeting dalam rangka meningkatkan keilmuan kita. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah jalannya. Yang saya hormati Dr. Angki Budianti selaku narasumber kegiatan kita pada hari ini. Berikut juga kepada Ketua Komite dan jajarannya, ada Bunda Ibrahim, Bunda Akila, dan ada koras-koras serta Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada hari ini untuk sama-sama menyimak kajian keilmuan dari Dr. Angki. Saya secara pribadi menyambut dengan semangat positif terhadap kegiatan hari ini. Kenapa? Kegiatan hari ini bisa menjadi sebuah tradisi keilmuan baru di Lentera Ilmu. Ketika ada sebuah permasalahan, kita menanggapinya dengan berliterasi langsung dengan para ahli. Ini menjadi hal yang positif, saya rasa, ke depannya buat Lentera Ilmu. Oleh karena itu, ketika Bunda Ibrahim mendiskusikan hal ini, maka kami dari sekolah memberikan support dukungan untuk keterlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan keilmuan buat kita semua yang bisa hadir pada hari ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada ayah dan bunda semua yang terus mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SD Islam Terpadu Lentera Ilmu. Mudah-mudahan sekolah kita semakin bisa terus berbenah untuk kebaikan kita semua. Akhirul kalam, saya mohon maaf kepada ayah bunda semua. Saya tidak bisa mengikuti acara hari ini sampai selesai karena kebetulan ini sedang di jalan. Tadi sila jam 8 saya nepi dulu biar bisa fokus. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, menambah keilmuan dan keberkahan kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mematikan video. Kalau nanti nggak kondusif, saya izin juga live dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi. Acara selanjutnya yaitu sampailah kita pada acara utama, yaitu pemaparan tentang serba-serbi cacar. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyimak bersama dan mempersiapkan pertanyaan terbaik untuk narasumber terbaik juga. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan, izinkan kami untuk menampilkan profil dari narasumber terhebat pada pagi hari ini. Mohon izin Umi Ibrahim. Oke, sudah tampil ya, Mah? Sudah tampil? Sudah Mas, sudah Mas. Yang profil untuk Sorry. sumbernya. Ya, maaf. Oke. Ya. Baik, Ayah Bunda, berikut adalah profil narasumber kita. Dr. Anggi Budianti, SPMK Sub SP FIR. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Dokter Umum di FKUI,
kemudian spesialis mikrobiologi klinik di FKUI, spesialis virologi di PAMKI, dan S3 beliau di Ilmu Kedokteran FKUI. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen dan peneliti di Departemen Mikrologi di FKUI, kemudian dosen SPMK di Lab Kinrobiologi Klinik FKUI, kemudian menjadi dokter SPMK di RS Sari Asih Ciledug, dan dokter SPMK di Premier Bintaro. Wah, luar biasa profil narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Ayah Bunda pasti juga sudah tidak sabar melihat paparan terhebat dari narasumber. Marilah sama-sama kita saksikan paparan dari Dokter Anggi Budianti, SPMK Sub SPVIR. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bunda Akila dan Bunda Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas, Bunda Akila? Jelas, Dokter. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Priyatmo Dwi Nugroho ya. Terima kasih juga sudah dibuka tadi, sudah disambut gitu ya untuk acara hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bunda Akila dan Bunda Ibrahim, Mbak Ayu sudah berkenan mengundang gitu untuk acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom hari ini. Mungkin saya izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, baik. Mungkin hari ini saya diberikan tugas sama Mbak Ayu ya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai serba-serbi cacar air. Nah, jadi kan sekarang lagi banyak juga ya mewabah di beberapa tempat, di sekolah-sekolah, di tempat penitipan anak. Kemudian di rumah sakit juga ada beberapa kasus juga yang masuk gitu ya untuk cacar air ini. Selain cacar air juga yang lagi banyak itu influenza, eh, apa namanya, infeksi saluran pernafasan atas. Jadi ada yang karena influenza A, ada yang karena COVID. Jadi masih ada aja gitu ya. Tapi memang lagi banyak banget juga yang batuk pilek gitu. Dan juga ada yang diikuti dengan demam dan sebagainya. Mungkin kembali ke cacar air kita ya. Jadi apa aja sih yang mau kita ceritakan hari ini ya mengenai cacar air? Yang pertama mungkin kita perlu mengingat lagi apa itu cacar air gitu. Karena mungkin sebetulnya ini penyakitnya sudah lama ya. Mungkin pada saat kita masih kecil gitu, masih SD atau masih TK, penyakit ini sebetulnya sudah ada gitu. Kemudian cara penularannya seperti apa? Lalu siapa saja yang beresiko terkena atau tertular penyakit cacar air ini? Lalu gejalanya apa aja sih cacar air gitu ya? Terus ada juga penyakit lain yang mirip-mirip nih dengan cacar air itu kira-kira apa ya penyakitnya seperti itu. Kemudian pengobatan dan pencegahannya apa seperti apa? Kita lanjutkan. Mungkin kita mulai dengan cacar air itu apa. Nah, jadi cacar air itu sebetulnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, sebetulnya cacar air sendiri juga ada beberapa penyebut. Masyarakat tuh ada yang menyebutnya cacar ular gitu ya. Terus cacar api, kalau nggak salah gitu ya. Suka ada yang menyebut dengan istilah cacar yang lain. Walaupun tetap namanya cacar gitu, cuman belakangnya beda-beda. Terus beberapa waktu lalu juga sempat merebak juga cacar monyet ya. Itu. Jadi memang cacar-cacar ini sebetulnya gejalanya hampir sama gitu, mirip-mirip. Juga ada yang mengistilahkannya sebagai varicella atau chickenpox. Gitu. Nah, ini nama virusnya adalah virus varicella zoster. Nah, sebetulnya virus ini sangat mudah menular ya. Dia bisa dengan cara kontak atau kontak seperti ini ya, jadi kontak fisik gitu. Atau bisa juga dengan melalui udara atau melalui percikan. Seperti itu. Nah, itu ketika kita pegang lentingnya atau pegang kemerahan-kemerahannya itu aja sudah bisa langsung menular. Makanya penyakit cacar ini dibilang sangat cepat menular gitu. Terus kemudian bisa mengenai siapa aja, terutama yang belum divaksin.
vaksin cacar itu sebetulnya sudah ada, tapi memang belum menjadi program pemerintah ya, karena mungkin masalah biaya atau mungkin ketersediaannya juga tidak terlalu banyak gitu sehingga bisa mencakup se-Indonesia. Em, Sampai saat ini seingat saya masih ada di klinik-klinik swasta gitu ya yang memang melayani vaksinasi seperti ada beberapa rumah vaksin gitu. Nah, itu biasanya mereka menyediakan gitu. Kalau di puskesmas mungkin perlu ditanya dulu apakah puskesmas juga menyediakan. Nah, tapi karena penyakit ini mudah menular ya, seringkali sebetulnya banyak yang juga sudah kebal dengan penyakit cacar air ini tanpa disadari. Seperti itu. Terus kemudian, eh, nah penularannya itu bisa terjadi tadi ya, selain kontak bisa melalui pasien atau penderita yang batuk atau bersin, atau bahkan ketika seseorang itu dia bicara saja gitu ya, atau bernyanyi, itu sebetulnya ada percikan yang keluar, karena kan dia membuka mulut ya, gitu. Nah itu jadi percikan dari yang keluar dari saluran nafasnya itu sebetulnya sudah mengandung virusnya, gitu. Jadi mengapa biasanya kalau orang dengan cacar itu dia harus menggunakan masker gitu karena sebetulnya menularnya tidak cuma dari lentingnya aja tapi juga dari percikannya ketika dia batuk, bersin atau berbicara seperti itu. Terus kemudian masa inkubasi penyakitnya itu rata-rata 14 sampai 16 hari. Nah, ini salah ya yang bawah itu 10 sampai 21 hari. Saya salah ketik itu 20. Jadi rentangnya antara 10 sampai 21 hari sejak orang itu tertular dari orang lain. Jadi misalnya dia habis megang temennya yang kena cacar gitu ya di tangan yang ada lentingnya gitu. Nah, habis megang kebetulan lentingnya udah pecah nih gitu ya, udah kebuka gitu. Nah, kepeganglah sama temennya. Nah, dalam waktu 10 sampai 21 hari sejak dia pegang tangan temennya yang tadi ada lepuhan yang pecah itu, nah, itu adalah jangka waktu dia bisa terinfeksi. Jadi cukup lama ya, sekitar 2 sampai 3 minggu. Bisa aja dia dalam 2 minggu itu dia belum sakit atau belum muncul gejalanya gitu. Tapi sebetulnya virusnya itu sudah ada di badan si orang itu gitu. Nah, mungkin bisa aja dia baru muncul gejalanya 3 minggu kemudian gitu. Atau 2 minggu setelahnya. Atau tadi yang paling cepat itu 10 hari setelahnya. Gitu. Makanya biasanya kalau di suatu tempat itu dia ada satu aja yang kena cacar, terus dia masih masuk sekolah, maka dalam waktu sampai sebulan ke depan gitu ya, itu pasti akan ada yang ketularan gitu. Nah, dan kemudian kalau misalnya 1 bulan itu misalnya nggak selesai juga gitu ya, masih ada yang belum kering luka cacarnya gitu, nah itu biasanya akan memanjang lagi gitu. Itu makanya kalau di rumah sakit itu kenapa orang-orang pasien yang sakit cacar itu disendirikan ruangannya gitu. Kita isolasi. Jadi ada ruangan khusus namanya ruang isolasi seperti dulu ya pada waktu ada COVID itu dia dipisah. Jadi dia hanya dibarengkan sama pasien-pasien lain yang memang sakit cacar juga gitu. Seperti penyakit-penyakit infeksi yang lainnya seperti misalnya sakit COVID, kemudian dia sakit misalnya diare yang karena virus atau diare karena bakteri, itu harusnya dikumpulkan dengan orang-orang dengan penyakit yang sama gitu, supaya kalau misalnya ada misalnya nauzubillah min dzalik ya jangan sampai gitu ya, misalnya ada keluarga yang sakit, kemudian dia sakitnya sebetulnya bukan karena infeksi nih, misalnya sakitnya eh, apa stroke gitu ya atau misalnya ibu-ibu hamil gitu ya mau melahirkan. Nah, itu nggak boleh digabungkan sama pasien yang dia ada penyakit infeksi seperti tadi misalnya cacar itu karena ibunya akan tertular nanti. Itu makanya harus dipisahkan ruangannya. Itu tadi ya tentang isolasi. Kemudian cara penularannya tadi sudah ya melalui batuk, bersin, kemudian kontak dari lendir. Lendir ini maksudnya ketika kita batuk tadi ya, kemudian bersin itu ada keluar percikan-percikannya, kemudian cairan dari luka lepuh. Jadi lenting-lentingnya itu kalau dia pecah, itu di dalamnya kan ada cairannya. Nah, di dalam cairannya itu ada virusnya. Jadi kalau misalnya itu cairannya terpegang atau luka yang terbukanya itu kepegang, virusnya itu akan berpindah ke tangan yang megang. Gitu. Jadi makanya itu tadi yang disebut dengan penularan kontak. Nah, ini kita bisa lihat contoh foto orang yang lagi bersin ya.
Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya percikan yang dari keluar dari mulut kita itu bisa difoto gitu ya, itu akan keluar seperti ini nih, gitu. Kita akan bisa melihat percikannya. Cuman sayangnya kan percikan dari mulut kita itu bening ya warnanya, gitu. Jadi seringkali kita nggak bisa ngelihat percikan yang keluar dari mulut kita sendiri, gitu. Kalau ini dia pakai pencahayaan khusus ya, pakai lampu khusus, kemudian dia bersin di foto gitu. Nah, ini ketika kelihatan seperti ini, jadi isinya sebetulnya ada jutaan jutaan percikan keluar dari mulut bapak ini gitu ya yang lagi bersin. Nah, kalau batuk itu dia percikannya tuh lebih jauh lagi. Itu kenapa dulu waktu COVID itu juga kita harus dikasih jarak gitu ya. Walaupun pas COVID dibilangnya 1-2 meter aja ya, tapi sebetulnya percikannya bisa sejauh ini gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya orang bicara itu mungkin cuma 1 meter, 2 meter gitu ya, karena kan nggak ada semprotnya ya, nggak ada tekanannya gitu. Kalau orang batuk sama bersin kan ada tekanannya, dia bisa lebih jauh. Nah, itu bisa sekitar 10 menitan bertebaran gitu ya. Kalau nggak ada angin, kalau ada angin mungkin dia akan kebawa lagi ke tempat lain. Seperti itu. Terus kemudian eh, penularan terjadi 2 hari sebelum ruam muncul hingga seluruh kerak kering pada luka hilang. Jadi 2 hari sebelum muncul gejala yang tadi kemerahan, kemudian ada lenting-lenting, itu 2 hari sebelumnya sampai terbentuk krusta. Krusta itu lepuhan, apa lentingan yang udah pecah, kemudian mengering, itu namanya kerak kering ini ya, kerak kering atau krusta. Nah, sampai semua krusta atau kerak keringnya ini hilang, itu baru dia tidak menular lagi, gitu. Sampai semua, karena kering yang krusta kering atau kerak kering itu juga eh, bisa saja masih mengandung virus di bagian bawahnya, gitu. Makanya sampai seluruh lukanya itu harus hilang sebetulnya. Tadi kan diberikan rentang waktunya 21 hari ya maksimal, tapi rata-rata tuh 14 sampai 16 hari. Jadi sekitar 2 mingguan. Terus kemudian, eh, nah ini bahkan seperti keringat aja tuh juga bisa menular gitu. Karena memang kan infeksinya itu sistemik ya, jadi maksudnya menyebar di seluruh tubuh kan virusnya itu. Nah, karena dia menyebar ke seluruh tubuh, jadi semua cairan tubuh kita itu sebetulnya ada virusnya. Gitu. Cuman memang terutama tadi ya di saluran nafas sama di kulit yang ada lentingannya. Terus kemudian ini juga memegang atau menyentuh secara langsung barang-barang yang sebelumnya digunakan oleh penderita cacar air itu juga bisa menularkan. Gitu. Jadi misalnya ada yang sakit terus masih sekolah, kemudian dia eh, pinjam meminjam pensil gitu ya, pinjam meminjam pulpen sementara di tangannya ada lentingan yang mungkin ada pecah gitu ya, atau mungkin dia sempat batuk tuh tangannya habis dipakai buat batuk gitu, gitu ya, atau bersin gitu, terus kemudian virusnya kan nempel di tangan ya, kemudian dia kan pasti nggak cuci tangan ya kalau lagi pelajaran sekolah. Nah, kemudian dia memegang barang-barang, nah itu barang-barang yang dipegang itu ada virusnya juga gitu. Kemudian ini tadi ya masih hampir sama sebetulnya yang droplet itu ukurannya lebih besar percikannya. Kalau yang melalui udara itu percikannya lebih kecil-kecil seperti yang sebelah kanan ini. Nah, biasanya kalau yang percikan besar atau droplet ini hanya jaraknya pendek segini aja. Tapi kalau yang percikannya lebih kecil itu dia bisa lebih jauh lagi menyebarnya. Karena dia lebih mudah terbawa udara dan biasanya lebih lama waktunya untuk dia turun ke lantai gitu. Kalau yang droplet dia waktu turun ke lantainya lebih cepat. Nah, kemudian siapa aja sih yang beresiko tertular oleh penyakit cacar ini gitu. Nah, yang pertama adalah dia melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus varicella ini selama lebih dari 15 menit. Kontak erat itu artinya ya misalnya kalau seperti keluarga gitu ya, adiknya kena, terus kakaknya tidurnya di kamar yang sama sama adiknya misalnya, terus kemudian apa, ya pokoknya sehari-hari itu sama adiknya gitu, misalnya nanti besok pagi bareng lagi, main bareng lagi gitu ya, nah itu sangat berisiko untuk ketularan gitu. Makanya kok misalnya di rumah ada putranya atau putrinya yang sakit cacar, terus ada yang belum pernah kena sakit cacar, sebaiknya dipisahkan tempat tidurnya, dipisahkan kamar mandinya kalau memungkinkan gitu ya. Terus kemudian tadi menyentuh itu ya, menyentuh lukanya atau ruamnya. Kemudian menyentuh sesuatu yang baru digunakan oleh orangnya. Gitu. Jadi misalnya pakaiannya, tempat tidurnya gitu. Nah, itu juga bisa menularkan karena tadi kan secara kontak ya. Nah, terus kemudian orang dewasa yang tinggal bersama anak-anak berusia di bawah 12 tahun itu beresiko kenapa? Karena
Ya biasanya anak-anak seumuran itu ya, anak-anak SD TK itu yang biasanya paling sering terkena gitu ya, entah tertular dari teman mainnya di rumah atau tertular dari teman sekolahnya atau misalnya teman lesnya gitu kan. Nah, biasanya kalau orang dewasa kena cacar itu gejalanya lebih berat dibandingkan kalau anak-anak kena cacar gitu. Apalagi kalau misalnya orang dewasa ini pas waktu dulu kecil belum pernah kena gitu ya sampai dia dewasa, berarti dia belum punya kekebalan kan di badannya. Itu biasanya gejalanya bisa lebih lebih sakit gitu ya dibandingin kalau sama anak-anak yang sakit. Kemudian kalau yang kekebalannya rendah, orang yang kekebalannya rendah tuh siapa? Biasanya tuh anak bayi, lansia, kemudian orang-orang yang dia apa ya seperti transplantasi organ gitu. Misalnya orang-orang yang gagal ginjal lalu diganti ginjalnya. Nah, itu orang-orang seperti itu dia mendapatkan obat-obat untuk menurunkan imunnya supaya ginjal atau organ yang tadi dipasangkan itu tidak ditolak oleh badannya. Nah, itu orangnya kekebalannya rendah. Kemudian orang-orang dengan sakit kanker itu kan biasanya dapat obat-obat untuk mematikan sel kankernya. Nah, itu biasanya sel-sel kekebalannya juga ada yang ikut terkena obat itu gitu. Jadi dia akhirnya turun kekebalannya. Atau orang-orang dengan sakit gula, sakit diabetes itu juga dia sistem kekebalan tubuhnya juga menurun. Kemudian siapa lagi orang-orang dengan autoimun, orang dengan lupus gitu ya. Orang autoimun ini dia dapat obat-obat yang menekan imunnya supaya gejala autoimunnya tidak muncul gitu. Nah, ini orang-orang yang beresiko tadi ya. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Itu juga yang kekebalannya cukup rendah. Kemudian orang yang belum pernah kena cacar ini juga udah pasti ya karena dia nggak punya kekebalan kan di badannya gitu. Misalnya tadi ya yang kecilnya dia dulu belum pernah kena cacar, nah itu pas dewasanya dia ada kemungkinan kena. Seperti saya dulu, saya baru kena pas waktu saya masih kuliah gitu S1. Entah ketularan dari pasien atau dari mana saya juga nggak tahu gitu ya karena kan sudah koas ya waktu itu. Nah itu saya baru kena cacar dan itu nggak enak banget gitu karena udah dewasa kan ya pas waktu kena gitu gejalanya tuh lebih berat dan lebih lama gitu sembuhnya. Beda sama anak-anak. Kalau anak-anak tuh paling demam 1 sampai maksimal 5 hari, habis itu udah dia main aja lagi gitu ya. Walaupun masih ada lenting-lenting gitu ya, masih ya mungkin badannya nggak terlalu enak, tapi dia masih udah bisa main gitu. Dibandingin orang dewasa tuh benar-benar mungkin dia rebahan aja gitu di kasur karena badannya sangat sakit gitu. Kemudian belum menerima vaksin cacar air gitu ya, terutama ibu hamil. Kalau ibu hamil memang biasanya kan ini ya apa istilahnya nggak boleh sembarangan mendapatkan vaksin atau imunisasi gitu. Kemudian berusia di bawah 12 tahun ini karena tadi usianya adalah usia anak sekolah yang sekitar SD, TK gitu ya yang jadi mudah untuk tertular. Nah, ini tadi sudah. Kemudian bekerja di tempat umum seperti Bapak Ibu guru gitu ya. Oh ya tadi saya lupa menyapa Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru di sekolah itu juga rentan kalau misalnya belum pernah kena cacar, maka harus berhati-hati ya minimal pakai masker gitu kalau ada murid-muridnya yang terkena cacar pakai masker, kemudian mungkin sering ini ya membawa hand sanitizer. Kan biasanya kita pasti kalau Bapak Ibu guru kan memeriksa tugas sekolah anak gitu ya. Nanti megang bukunya atau apanya. Kalau misalnya di kelasnya ada yang sakit cacar, misalnya anaknya dan mungkin dia tidak dirumahkan, ya berarti harus hati-hati gitu karena nanti Bapak Ibu guru juga bisa tertular misalnya. Jadi harus pakai hand hand sanitizer sama pakai masker, misalnya seperti itu. Kan ini tergantung kebijakan sekolahnya bagaimana ya. Kalau misalnya ada anak cacar mesti seperti apa, misalnya kayak gitu. Karena di setiap sekolah juga kan beda-beda ya. Seperti itu. Kemudian tempat penitipan penitipan anak atau rumah sakit juga rentan. Kemudian bayi yang baru lahir dari ibu yang belum divaksin cacar gitu. Jadi ini kekebalannya memang belum ada berarti. Kemudian sekarang kita masuk ke gejala dan tanda gitu. Jadi biasanya kalau penyakit infeksi itu pasti ada gejala-gejala umum yang muncul di awal. Seperti ini ya, demam, menggigil, sakit kepala, pilek, nyeri tenggorokan, nafsu makan menurun, pegal, cepat lelah, lesu, lemas. Nah, ini adalah sebetulnya gejala umum yang terjadi pada pasien-pasien dengan infeksi gitu, infeksi apapun sebetulnya. Nah, terus kemudian ciri khas cacar air ini adalah ketika itu sudah muncul ya gejala awalnya tadi. Nah, nanti itu diikuti dengan munculnya ruam kemerahan. Ruam itu apa ya? Ya itu ya, seperti kemerahan gitu di kulit. Nah, nanti kemerahannya tuh nyebar. Awalnya mungkin di kepala, di muka gitu ya, lalu menyebar ke seluruh badan. Nah, yang merah-merah tadi itu akhirnya muncul ada lenting-lenting.
Lenting itu nanti saya tunjukin gambarnya di belakang ya. Jadi lenting-lentingnya itu isinya cairan. Nah, bisa jadi terasa pedih gitu ya. Kalau anak biasanya sakit gitu ya lentingnya. Tapi ada juga yang ngerasanya tuh gatel gitu karena pedih plus gatel gitu ya. Kadang-kadang nggak sadar gitu anak namanya anak-anak ya kita kan nggak bisa adek jangan digaruk gitu ya tapi tetap aja habis itu dia garuk gitu ya adek jangan dipegang-pegang ini tetap aja digaruk gitu susah karena namanya anak kecil kita nggak bisa ini ya beda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa lebih bisa diingatkan gitu. Nah, kalau lenting-lenting ini dibiarkan, dia lama-lama akan mengering gitu. Nah, itu namanya krusta atau keropeng ya istilah umumnya. Nah, keropeng ini nanti dia kalau sudah benar-benar mengering sempurna, dia akan lepas. Terus kulitnya nanti jadi agak lebih gelap. Kalau dia anaknya putih gitu ya, itu nanti kelihatan tuh ininya bekas-bekas apa namanya keropengnya. Nah, tapi sebetulnya warna hitam-hitam ini dia lama-lama nanti akan hilang sendiri sih sebetulnya. Gitu. Memang butuh waktu ya, nggak bisa langsung gitu. Nah, tapi kalau misalnya lentingnya itu digaruk gitu, atau dipecahin atau dikelopek, itu malah nanti jadi bisa muncul bekas gitu. Makanya kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ada putra-putrinya yang terkena cacar, jangan sampai pecah lentingannya. Dijagain gitu gimana caranya supaya tidak pecah karena nanti sayangnya kalau misalnya di muka kan kasihan juga gitu anaknya nanti ada bekas bopeng-bopeng gitu keropeng kan dan takutnya hilangnya lama gitu kalau yang dia tidak pecah kan dia nanti dia cepat lebih cepat hilangnya gitu ya walaupun apa namanya kelihatan hitam dulu. Nah ini Rusta itu akan lebih lama ininya mengering dan lepasnya kalau dia dipecahkan. Nah, kalau misalnya digaruk juga kan jadi lentingnya itu terbuka. Kalau lentingnya terbuka kan kita tahu ya Bapak Ibu, itu di sekitar kulit kita itu sebetulnya banyak bakteri. Nah, bakterinya tuh bakteri yang memang sebetulnya normal ada di kulit kita buat ngejagain kulit kita supaya tetap sehat gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi lentingan-lentingan itu pecah, nah nanti bakteri-bakteri yang tadinya normal di kulit yang normal itu akan jadi penyebab penyakit di kulit yang tidak normal gitu. Kalau misalnya tadi dia pecah ya, karena pecah kan jadi terbuka tuh kulitnya. Nah, karena kulitnya terbuka, bakterinya dia masuk. Nah, nanti jadi infeksi di kulit yang tadi lentingannya pecah itu. Gitu. Jadi bakterinya dia akan memakan, merusak jaringan yang ada di dalam lentingan yang pecah tadi gitu sehingga muncullah nanah gitu. Nah, kalau misalnya dia lentingan-lentingan itu udah mulai berwarna gitu ya, mulai warna hijau, kemudian warna kuning, karena kan harusnya asalnya lentingan itu dia harusnya jernih atau abu-abu gitu. Tapi kalau udah mulai berubah warna jadi kuning atau jadi hijau gitu ya, itu berarti udah mulai ada infeksi gitu. Kemungkinan udah mulai ada infeksi bakteri. Apalagi kalau misalnya keluar terus gitu ya nanahnya ya, itu kan jadi pus ya, jadi nanah. Nah, kalau dia keluar terus, jadinya mungkin bisa jadi nanti akan memerlukan antibiotik itu si anaknya. Karena lenting-lentingnya semuanya terinfeksi oleh bakteri juga. Kalau cacar aja kan sebetulnya dia cuma perlu antivirus aja ya. Itu pun kalau dibutuhkan gitu. Kalau misalnya ternyata dia sembuh sendiri, ya sebetulnya nggak perlu antivirus juga. Karena sebetulnya badan kita itu kan punya sistem kekebalan yang baik ya. Kalau orang itu normal ya dia nggak ada penurunan daya tahan tubuh seperti yang tadi saya sebutkan, mestinya dia nggak perlu antivirus sebetulnya gitu. Tapi kalau misalnya dia mulai ada gejala perburukan gitu ya, atau misalnya inginnya tidak semua eh, seluruh badannya itu muncul lenting, nah itu bisa dicegah dulu di awal gitu supaya lentingnya itu tidak menyebar kemana-mana. Mungkin misalnya di hari pertama, hari kedua udah dikasih antivirus dulu supaya virusnya nggak kemana-mana gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ada bakteri, kemungkinan sudah mulai perlu antibiotik untuk menghilangkan infeksi sekundernya tadi, infeksi tambahan oleh bakteri di lenting-lentingnya, gitu. Nah, terus kemudian eh, ini ya tadi kalau yang digaruk tadi dia akan jadi muncul bekas yang sulit hilang ketika dewasa, gitu. Nah, terus kemudian tadi kan tahapannya mulai dari ruam atau kemerahan, kemudian muncul lenting, kemudian muncul air di dalam lentingnya. Dan terakhir itu krusta tadi ya yang keropeng. Nah ini biasanya hilang sepenuhnya di 14 hari.
tapi ini rata-rata. Nah, biasanya dia maksimal di 21 hari yang tadi ya. Terus kemudian ini ya, tadi fase prodromal tuh yang di awal-awal gitu ya. Anaknya jadi lesu, lemah, ngantuk gitu ya. Ngantuknya bukan ngantuk biasa nih gitu ya, tidur terus gitu ya. Kemudian ini yang kedua kemerahan, yang ketiga tadi di dalam apa namanya mulut, saluran nafas kita kadang-kadang juga jadi nyeri di tenggorokan, terus di mulutnya kayak ada sariawan kayak gitu. Nah, itu jadi sebetulnya di mukosa itu lapisan dalam mulut dan saluran nafas itu biasanya juga ada kerusakan-kerusakan gitu di di apa mukosanya. Makanya nggak jarang ada yang mengeluhnya itu sakit tenggorokan gitu. Itu karena salah satunya adalah yang ulkus mukosa ini. Nah, terus kemudian tadi ya periode infeksi ini dari 1 sampai 2 hari, terus sebelum timbul luang sampai 5 hari setelahnya dan tadi sampai bisa memanjang ke 21 hari. Nah, terus ini tadi virusnya, kalau Bapak Ibu ada yang pernah kena herpes nggak ya? Herpes yang di kulit. Jadi sebetulnya kalau cacar air itu kita cuma bisa kena 1 kali dalam seumur hidup kita. Gitu. Jadi cacar air yang benar-benar kayak tadi yang dicontohkan itu tuh hanya 1 kali. Nah, tapi ketika kita terinfeksi lagi setelahnya, maka dia munculnya jadinya herpes. Gitu. Kalau misalnya kita udah pernah dulu kan pas kecil kena, kemudian pas dewasa mungkin kita ketularan anak kita di rumah, nah nanti munculnya tadi ya herpes. Jadi lentingan-lentingan juga di kulit, tapi dia hanya sesuai jalur saraf. Gitu. Jadi misalnya kalau munculnya di perut ya di perut yang sebelah kiri aja, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya munculnya di tangan, mungkin tangan sebelah kanan aja. Jadi mengikuti jalur sarafnya. Karena sebetulnya si virus yang dulu varicella zoster itu dia ketika pasiennya sudah sembuh gitu ya, virusnya itu sebetulnya masih ada. Dia bobok manis gitu ya di saluran di apa sistem saraf kita. Gitu. Jadi ya udah dia tidur di situ sampai nanti kita daya tahannya turun lagi atau sampai kita ketularan lagi oleh orang lain. Baru nanti munculnya herpes gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tiba-tiba kena herpes, diingat-ingat mungkin pernah kontak sama orang yang cacar air gitu. Entah itu saudara atau mungkin temen gitu ya, atau anak sendiri atau siapapun lah gitu ya, pernah ketemu, pernah ngobrol lama misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti ada sumber penularannya pasti. Atau bisa jadi daya tahan kita yang lagi turun. Kitanya lagi kelelahan banget gitu ya, terus kemudian tidurnya kurang, makannya juga kurang, benar-benar lagi capek banget lah pokoknya gitu ya daya tahannya turun. Nah itu bisa juga muncul. Jadi virus yang tadi tidur itu dia bangun lagi gitu. Jadi menyebabkan infeksi di jalur saraf tempat dia tidur gitu. Nah itu pengobatannya nanti mirip-mirip dengan varicella. Terus kemudian eh ini tadi sudah ya. Nah, ini serupa tapi tak sama. Ini tadi yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi, cacar monyet itu sebetulnya gejalanya mirip-mirip dengan cacar air. Begitu juga dengan campak ya. Campak juga kadang-kadang menyerupai. Cuma nanti campak itu dia beda di eh, kelainan kulitnya. Kalau monkeypox atau cacar monyet dan cacar air kan sama-sama bentuknya vesikel ya, berisi cairan gitu ya. Nah, kalau yang campak itu dia bentuknya cuma bintil-bintil aja, nggak ada cairannya gitu. Ketika kita pegang gitu ya, itu di kulitnya itu seperti nimbul gitu. Memang ada nimbul bintil-bintil dan warnanya juga merah gitu ya dan itu sangat gatal itu. Kalau di lentingnya cacar atau cacar monyet atau cacar air kan dia lebih ke pedih ya rasanya sakit gitu lentingnya. Walaupun kadang-kadang ada gatalnya. Tapi kalau campak itu dominan gatalnya gitu di area yang ada lenting-lentingnya. Dan dia kecil-kecil lentingannya beda sama lentingannya cacar gitu. Kalau campak tuh sebetulnya istilahnya bukan lenting ya, tapi bintil-bintil gitu karena dia nggak ada cairannya gitu. Nah, terus kalau campak tuh sekitar 5 sampai 7 hari, cacar monyet itu mingguan hitungannya ya 3 sampai 4 minggu. Jadi kalau misalnya dia lama banget, ya itu kemungkinan monkeypox. Kalau cacar air itu tadi ya rata-rata sekitar 2 mingguan ya gitu. Bahkan bisa lebih cepat, bisa 10 hari tadi. Nah, terus kemudian munculnya di mana aja. Nah, ini perbedaan cacar monyet dan cacar air. Kalau cacar monyet itu dia di telapak tangan dan telapak kaki bisa ada lentingannya. Nah, sementara kalau cacar air itu di telapakan-telapakan nggak ada. Gitu. Adanya mungkin di punggung-punggungnya ya, punggung-punggung tangan gitu. Kemudian kalau yang campak itu bisa di seluruh tubuh. Eh, biasanya juga yang awal itu di daerah kepala ya semuanya.
kepala, wajah itu biasanya yang pertama kali terlihat, baru nanti nyebar ke seluruh badan gitu. Kemudian, eh nah ini mungkin saya kasih tunjuk gambarnya ya. Kalau yang disebut makula, makula itu seperti ini. Jadi ruam kemerahannya itu cuman yang di permukaan yang sama gitu dengan kulit. Jadi dia cuma berubah warna aja kulitnya, yang sekitarnya dia tetap sesuai kulit pasiennya. Nah, yang ada ruamnya itu adalah yang berwarna merah, tapi masih sama gitu bentuk kulitnya. Nah, kemudian ada yang namanya papula. Tadi kan di sini ada ya, tadi kita ini makula, papula, vesikel, pustul gitu ya. Itu apa sih gitu kan? Nah, kalau kalau yang makula tadi ini, kalau papula itu dia mulai ada penonjolan seperti ini. Jadi ada kayak bintilnya gitu di kulit, tapi nggak ada isinya, kosong gitu. Nah, kalau nodul atau pustul itu dia ada tonjolannya, terus di dalamnya ada nanahnya atau ada pusnya. Ini namanya pustul. Biasanya kalau udah pustul ini berarti udah ada infeksi sekunder dari bakteri gitu. Nah, kalau vesikel seperti ini dia ada lentingnya, ada tonjolannya, tapi di dalamnya ada cairan jernih atau abu-abu gitu. Jadi ini bentuknya kira-kira seperti itulah ya di kulit. Nah, ini ya ini tampilan asli di kulitnya. Nah, ini yang makula tadi, jadi dia datar aja, nggak ada tonjolan, eh, nggak ada yang muncul gitu di kulitnya, cuman warnanya aja berubah. Ini papul ya, udah mulai ada bintil-bintilnya gitu. Nah, kalau yang pustul ini bintil-bintilnya lebih tipis kulitnya, tapi di dalamnya ada cairannya gitu. Nah, cairannya warnanya seperti ini ya, sekitar abu-abu atau bening. Apa warnanya agak-agak kuning nih kalau yang pustul. Kalau yang vesikel ini yang tadi jernih atau abu-abu. Ini sama-sama lenting, tapi yang ini kemungkinan adalah bisa karena bakteri gitu ya. Kalau ini biasanya karena virus gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di gambarnya. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kalau pada campak itu biasanya di mulut kayak ada sariawannya. Nah, tapi kalau yang cacar nggak ada gitu. Jadi bercak koplik ini adanya di dalam mulut seperti ini ya. Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Yang di ini kan gigi ya. Ini mulut mulut anak, ini gigi. Nah, ini adalah di pipi, pipi sebelah kanan ini. Nah, ini bintik-bintik yang merah ini namanya bercak koplik yang dua ini. Ini juga ada nih di sini. Nah, itu jadi merah bintiknya, terus di tengahnya ada putihnya. Itu namanya bercak koplik itu kalau di campak tadi, yang sebelah kanan ini kan campak ya tadi ya. Nah, yang cacar air dia nggak ada tuh koplik spot, yang cacar monyet juga nggak ada. Nah, ini bentuk lentingannya kayak gini ya. Nah, ini yang campak juga lentingnya tuh dia bukan lenting, dia bentuknya cuma kayak tonjolan-tonjolan aja, tapi nggak ada isi airnya gitu. Nah, kalau cacar monyet dia lebih tinggi, yang bisa sampai menyebabkan meninggal gitu dibandingkan cacar air. Kalau cacar air itu sangat jarang. Kalau campak itu bisa bervariasi karena campak tuh bisa bikin diare juga gitu ya. Bisa bikin radang paru juga. Nah, itu bisa sampai menyebabkan meninggal juga. Tapi kalau yang campaknya nggak ada gejala, cuman muncul merah-merah gini aja ya nggak apa-apa gitu. Nanti hilang sendiri. Nah, terus karena pengobatannya gimana nih gitu ya. Kalau misalnya udah sakit, harus mesti gimana? Sebetulnya kalau orangnya normal gitu ya, nggak ada penurunan daya tahan tubuh, ya sebetulnya cacar air ini sembuh sendiri sih nantinya, gitu tadi ya, sempat saya sampaikan ya, sekitar 5-7 hari itu sebenarnya sembuh kalau daya tahannya baik. Tapi kan kalau pada anak-anak sebetulnya imunitasnya juga nggak terlalu baik-baik amat ya. Anak-anak kan sebetulnya sistem imunnya belum terlalu sempurna, gitu. Nah, jadi tadi mungkin bisa memanjang lebih dari 7 hari. Kemudian dokter biasanya meresepkan pengobatan sesuai gejalanya. Jadi kalau misalnya pasiennya gatel, nanti dikasih apa namanya tuh krim ya yang untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan gatal gitu. Seperti mungkin sebut merek ya maaf ya, saya bukan lagi mengendorse merek tertentu. Seperti contohnya Kaladin gitu. Itu kan isinya ada kalaminnya ya. Nah, kalamin lotion merek apapun itu sebetulnya bisa digunakan untuk meredakan gatal. Jadi tinggal diolesin aja gitu di area-area yang memang ada lentingannya. Terus obat nyeri biasanya kalau sakit kepala, demam gitu ya. Nah, itu juga bisa diberikan obat untuk sakit kepala dan demamnya. Atau mungkin untuk nyeri di area lentingannya itu juga bisa dipakai obat-obat yang seperti obat demam. Seperti paracetamol. Kalau paracetamol obat generik ya, jadi saya boleh sebut paracetamol, ibuprofen, itu yang sering dipakai ya biasanya sama dokter untuk menghilangkan sakit kepala, demam, dan nyeri. Itu bisa dipakai untuk tiga-tiganya gitu. Karena dia ada anti demamnya, ada anti nyerinya gitu ya, obat-obat yang dua tadi. Terus kemudian kalau antivirus tadi ya misalnya orang-orang yang daya tahannya turun, yang nanti bisa infeksi virusnya itu sampai ke otak. Kalau daya tahannya turun kan jadi virusnya nggak punya apa ya, nggak punya
perlawanan gitu. Dia masuk-masuk aja gitu ya bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita baik kan, kita punya tentara nih di dalam tubuh kita yang bisa melindungi kita gitu ya. Nah, kalau misalnya daya tahannya turun tuh tentaranya nggak ada. Jadi dia bisa sampai masuk ke otak, masuk ke paru-paru, masuk kemana-mana gitu. Nah, itu berbahaya. Makanya kenapa kalau orang-orang yang tadi imunnya lemah gitu ya, itu harus diberikan antivirus gitu supaya dia tidak kemana-mana gitu virusnya. Nah, terus kemudian umumnya hanya perlu penanganan di rumah, kecuali tadi ya yang bergejala berat. Kemudian istirahat cukup, terus kebersihan kulit harus dijaga gitu ya. Apakah orang yang cacar boleh mandi? Harus mandi justru gitu. Asal anaknya udah nggak lagi demam gitu ya, dia udah ceria gitu ya, udah bisa main, udah bisa ini, ya berarti sebetulnya dia udah bisa mandi gitu ya. Kecuali kalau masih demam tinggi kan kita nggak mandikan ya. Kalau demam tinggi kan berarti biasanya kita apa namanya itu istilahnya diwaslap ya, dielap aja gitu kalau masih demam. Tapi tetap harus dielap supaya terjaga. Nah, tapi ngelapnya hati-hati gitu, jangan sampai memecahkan lentingnya gitu. Tapi kalau dia udah seger, udah nggak demam, udah nggak sakit kepala ya udah mandi aja. Yang penting dipesenin, jangan sampai ngelopek ya dek gitu ya. Ininya lentingnya atau kalau perlu dimandikan dulu gitu ya oleh Bapak Ibu supaya terjaga lentingnya tidak pecah gitu. Walaupun itu nanti bisa resiko menularkan, tapi kalau Bapak Ibu udah pernah kena kan nggak apa-apa ya gitu. Ya tapi nanti bisa beresiko kena herpes juga sih sebetulnya gitu ya. Terus kemudian eh, mengeringkan handuknya hati-hati ya, jangan dielap, dioles gini, jangan gitu, jangan diginiin karena kalau digituin nanti jadi kasihan pecah semua lentingnya. Jadi cuma ditepuk-tepuk aja nih mengeringkannya. Misalnya saya pegang nih anduk gitu ya, jadi digini-giniin aja. Ditepuk-tepuk aja untuk mengeringkan gitu. Terus kemudian berikutnya adalah sebentar. Nah, ini tadi kalau mau mandi gitu ya, ya tetap pakai sabun supaya bakteri-bakteri yang normal ada di kulit atau yang bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit itu hilang gitu ya. Nanti kan dia akan muncul lagi tuh bakterinya gitu, nggak akan benar-benar hilang, hilang benar-benar hilang semua gitu ya. Terus kemudian selalu jaga kebersihan tangan dengan rutin mencucinya karena tadi ya kalau misalnya tangan kita habis pegang apa namanya yang tadi bekas lepuhan yang pecah itu kan berarti ada virusnya. Kemudian ya kalau kita habis batuk gitu ya, tangan kita juga kalau nutupnya pakai tangan, tangan kita ada virusnya gitu. Nah itu harus rajin-rajin mencuci tangan dengan air sabun. Kemudian jaga agar pakaian tetap kering dan bersih, jangan lembab karena kalau lembab misalnya keringetan harus buru-buru diganti. Karena kalau pakaian yang dia berkeringat gitu ya, ada lembab basah gitu nanti beresiko juga muncul jamur gitu. Nanti kasihan udah kena cacar panuan juga gitu kan. Kasihan anaknya gitu ya atau kasihan kitanya kalau kita yang sakit. Kemudian pada pasien dengan daya tahan tubuh baik tidak perlu pengobatan khusus gitu ya. Paling untuk meringankan gejala aja. Sebentar saya izin ngecas ya Bapak Ibu. Ternyata baterainya mau habis. Saya ambil charger dulu. Nah, terus kemudian hindari menggaruk ruam atau luka cacar. Ini tadi sudah sempat kita singgung ya, karena tadi bisa kena bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya itu. Nanti jadi masuk ke area yang luka. Kemudian harus banyak minum karena biasanya ada demam ya kalau di awal-awal nanti takutnya dehidrasi. Kemudian konsumsi makanan yang lembut dan tidak asin atau asam. Ini karena eh, ini apa namanya? Pasiennya itu kan tidak nafsu makan ya. Jadi kalau misalnya dia diberikan makanan-makanan yang terlalu tajam bumbunya, itu jadinya nanti dia semakin mual gitu. Kalau dia udah nggak nafsu makan karena badannya nggak enak, terus dia mual, jadi akhirnya kan intake makanannya jadi berkurang gitu. Jadi anaknya jadi makin malas makan gitu kan. Padahal untuk memerangi virus ini butuh daya tahan tubuh dan sel imun yang baik gitu. Kalau dia makan yang nggak mau, sel imunnya mau dapat dari mana gitu ya nutrisinya gitu. Jadi anaknya tetap harus makan yang banyak gitu. Kemudian kuku mesti dicek jangan sampai panjang karena biasanya karena dia ada pedih dan gatal ketika dia tidur sangat memungkinkan dia menggaruk gitu. Jadi jangan sampai kukunya panjang supaya tidak memecahkan lenting-lentingnya tadi. Kalau perlu bahkan sampai ada yang menyarankan untuk pakai sarung tangan gitu ya, sarung tangan yang apa bahan kain gitu ya, supaya dia tidak sampai menggaruk lenting-lentingnya tadi gitu. Karena refleks biasanya anak kecil kan kalau gatal langsung digaruk gitu ya. Nah, kemudian pakai pakaian yang lembut dan ringan, mandi tadi sudah ya. Terus kemudian Calamine lotion sudah.
Nah, ini bisa juga salah satu caranya dengan mengompres lenting-lentingnya tadi dengan air dingin untuk menghilangkan gatalnya. Jadi cuman ditutupkan aja di atasnya gitu ya. Cuman kalau lentingnya itu sebadan susah juga ya. Gitu karena jadi kita harus berapa banyak nih kita kompres itu. Kemudian yang paling praktis ya tadi dengan Calamine lotion yang dingin itu. Kemudian istirahat yang cukup, hindari kontak dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita atau anak kita ada yang kena cacar, maka diistirahatkan aja di rumah gitu ya supaya tidak menularkan ke teman-temannya atau ke orang dewasa yang lain. Lalu pencegahan. Nah, pencegahan ini yang pertama, kalau misalnya sama sekali belum pernah kena dan mungkin ada rezeki gitu ya, Bapak Ibu bisa membawa anaknya ke klinik-klinik vaksin gitu ya. Kalau misalnya rumah sakit pemerintah atau puskesmas juga menyediakan, mungkin bisa juga dilakukan vaksin di sana gitu. Karena ini lumayan mengurangi angka kematian ya. Jadi sekitar turun jadi sekitar 0,1 per 100.000. Jadi hanya 1 per 1 juta pasien aja yang meninggal gitu ya. Dan kemungkinan besar dia yang imunodefisiensi atau yang kekebalan tubuhnya itu rendah gitu. Kalau yang anak-anak yang biasa aja gitu ya, yang normal yang nggak ada masalah di imunitas, mestinya dia tidak akan sampai meninggal gitu. Nah, terus direkomendasikan pada anak-anak di atas usia 1 tahun dan orang dewasa yang beresiko gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ini. Jadi kalau misalnya batuk atau bersin mesti ditutup dengan tisu gitu ya. Atau kalau misalnya nggak bawa tisu, nggak ada masker juga, minimal pakai lengan. Jadi lengannya kan pakai pakai pasti ada bajunya ya. Nah jadi lengan kita diginiin kalau batuk gitu. Jadi nanti kan nempelnya di baju kita ya gitu. Baju kita kan nggak akan memegang sesuatu, yang akan memegang sesuatu kan tangan kita. Jadi tangan kita dijagain supaya tidak terkena virus gitu. Jadi ketika kita memegang orang lain atau memegang barang-barang, tangan kita nggak ada virusnya. Tapi kalau di lengan gini kan virusnya nempelnya di lengan aja. Dan kalau kita pulang misalnya, ya, atau misalnya kita udah seharian, pasti bajunya ganti dan dicuci gitu. Terus kemudian kalau misalnya pakai tisu ya tisunya habis dibatukin langsung dibuang gitu. Kemudian cuci tangannya harus bener ya pakai air dan sabun. Lalu dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi tadi ya terkait dengan kekebalannya, mencegah diri dari dekat dengan sumber penularan cacar air. Jadi kalau misalnya tadi ada siapa yang kena cacar air, kita kalau belum pernah kena terutama ya jauh-jauh deh gitu, jangan sampai tertular. Nah, ini imunoglobulin ini biasanya diberikannya di rumah sakit ya pada pada bayi yang baru lahir dari ibu yang cacar air gitu. Karena kan takut ketularannya bayinya, karena kan pasti nanti ada disusui segala macam kan. Jadi dia diberikan kekebalan dulu eh, di rumah sakit. Kemudian apabila salah satu anggota keluarga kena cacar air, sebaiknya 7 hari ke depan diisolasi gitu. Tapi ini kalau dia cepat inkubasinya, kalau apa masa masa penyakitnya. Tapi kalau misalnya masa penyakitnya tadi sampai ada yang 14 hari, ada yang 21 hari. Nah, itu juga jadinya harus lama diisolasinya ya. Tapi kita bisa melihat dari mana kita harus tahu kapan diisolasinya tuh sampai tadi yang luka krusta atau keropengnya itu sudah semuanya hilang gitu. Kapan si krusta atau keropengnya itu sudah hilang, maka itu adalah waktu di mana dia sudah tidak menularkan lagi. Gitu. Karena tiap orang bisa beda-beda ya. Mungkin ada yang 5 hari udah sembuh, krustanya udah hilang. Ada yang 7 hari keropengnya sudah nggak ada gitu ya. Ada yang dia sampai 14 hari keropengnya baru hilang gitu. Jadi nanti setiap pasien itu bisa berbeda-beda kapan dia sudah tidak menular lagi. Karena tadi ya tergantung kekebalan tubuh orangnya masing-masing gitu. Seberapa cepat dia membunuh virusnya. Dengan kekebalan tubuhnya itu adalah seberapa cepat juga dia sembuh dan seberapa cepat dia tidak menularkan lagi gitu. Kemudian ini ya jangan beraktivitas sampai semua bintil mengering dan mengelupas. Jadi indikatornya adalah mengelupas gitu. Vaksin vaksin ini dianjurkan untuk anak kecil dan orang dewasa yang belum vaksin. Nah, kalau yang anak kecil itu biasanya di umur 12 bulan sampai 15 bulan itu yang vaksin pertama, terus boosternya itu adalah ketika 2 sampai 4 tahun. Itu 1 kali lagi. Jadi umumnya 2 kali vaksinasi cacar. Kalau orang dewasa itu jeda waktunya 28 hari antara vaksin pertama dengan boosternya gitu. Kemudian, nah untuk komplikasi, kalau anak yang normal itu kan tadi ya, jadi jarang dia menyebabkan bahaya yang serius. Tapi yang sering terjadi kalau anak-anak yang normal itu adalah infeksi sekunder di
lentingannya tadi gitu. Jadi bernanah gitu ya di lenting-lentingnya. Nah, terus ini ya kalau sudah mulai ada infeksi biasanya tadi ada nanahnya, kemudian warnanya merah di lentingannya, terus kalau dipegang tuh agak anget di area sekitarnya gitu. Terus tanda bahaya lagi kalau lentingnya itu ada di mata gitu, karena kornea mata kita itu cuman ada satu dan dia nggak bisa balik normal lagi gitu. Jadi ketika itu sudah mulai kelihatan ada lenting sedikit aja di mata itu harus buru-buru ke dokter karena itu sudah harus diberikan antivirus. Kalau enggak, nanti bahaya bisa menyebar di semua korneanya dan pasiennya bisa harus transplantasi kornea nanti. Karena yang sebelah mata sebelahnya jadi nggak bisa dipakai kan. Kalau korneanya rusak, jadinya gelap, nggak kelihatan. Walaupun lensanya masih normal gitu ya kan. Bagian paling luar itu kornea ya. Habis kornea nanti di dalamnya ada iris, terus nanti ada lensa gitu. Walaupun dalamnya normal, kalau misalnya luarnya dia udah ketutup gelap atau berserabut kan jadi nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ada keluhan yang bawah ini juga tanda bahaya yang di bawah ini ya. Selain tadi yang mata, kemudian kalau ada keluhan ini disorientasi, pusingnya tuh pusing banget ya, bukan pusing karena demam. Kalau pusing karena demam kan ya pusing-pusing standar lah gitu aja gitu ya. Tapi ini sakit kepala yang benar-benar sakit banget gitu, nggak bisa ditahan. Kemudian detak jantung cepat, nafas pendek, tremor, kehilangan koordinasi otot, muntah, batuknya tambah parah, leher kaku. Nah ini dikhawatirkan terjadi meningitis atau ensefalitis atau radang otak gitu. Jadi kalau udah radang otak karena varicella itu juga penyembuhannya sulit gitu. Jadi harus buru-buru dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau demam-demam biasa kan kalau ibu-ibu bapak-bapak udah sering ya lihat anaknya demam ya kira-kira ya demam seperti itulah yang masih normal gitu. Tapi kalau misalnya demamnya sudah demam yang diikuti gejala-gejala lain seperti ini, nah itu harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ya, sepertinya udah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru juga ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Kalau ada pertanyaan mungkin saya persilahkan. Ini ada referensi yang saya ambil dari beberapa kepustakaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Akila. Baik, terima kasih dokter atas paparannya yang luar biasa, informatif, dan tentunya membuka wawasan pengetahuan ayah bunda sekalian. Baik ayah bunda, saat ini adalah sesi tanya jawab, mumpung ada narasumber hebat. Bagi ayah bunda yang ada yang ingin ditanyakan bisa untuk raise hand atau chat di kolom chat Zoom Meet ini. Mohon dipersilakan ayah bunda. Baik dokter, sebenarnya ini ada yang raise hand dari Bunda Eka. Bisa langsung ditanyakan langsung Bunda Eka kepada Dokter Anggi. Baik, terima kasih Bun. Mohon maaf saya off cam ya Bun karena sedang di jalan. Baik, dokter, mohon izin bertanya. Uh, Darullahnya anak saya saat ini sedang cacar, baru hari ke-5. Lalu yang ingin saya tanyakan, ini kan dari tadi saya lihat bentuk jenisnya, alhamdulillahnya sih bukan yang berat ya, maksudnya si lapisannya masih belum terlalu melenting, tapi nggak terlalu menonjol banget dok, nggak terlalu lentingan besar, tapi ya sedang gitu ya. Anak saya tidak ada keluhan, pusing, dan saat kemarin awal kena juga hanya anget aja dok. Yang mau saya tanyakan, yang perlu diantisipasi itu apakah setelah 4 atau 5 hari ini akan ada gejala-gejala lain seperti panas, demam, atau mungkin ada pusing. Dan selanjutnya untuk menentukan si anak ini sudah dikatakan sembuh itu minimal harus berapa hari ya dok ya di rumah. Karena kan kadang ada yang berasumsi bahwa ketika lukanya sudah kering, oke boleh masuk ke sekolah gitu. Tapi kan yang saya tahu kemarin saat konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Sariasi, eh,
bahkan sudah kering pun itu menjadi media penularan gitu dok. Nah mungkin seperti itu aja dok. Batas aman si anak ini agar tidak menularkan karena memang di Lentera Ilmu agak banyak ya dok yang tertular dan rentan waktu yang cukup lama ini penularannya belum putus-putus. Jadi mohon masukannya juga bahwa jika anak terkena cacar itu minimal banget di rumah atau untuk belajar di rumah sampai kapan dan mungkin juga bisa dinotis bahwa orang tua untuk juga ikut memantau karena memang kalau memang si anak ini kayak yang dirasakan anak saya ini sehat-sehat aja dok gitu nggak ada keluhan yang dia berat atau pusing atau demam berlebihan itu nggak ada jadinya jangan sampai si orang tua berpikir oh anak saya udah sehat luka udah kering oke masuk sekolah dan akhirnya nanti malah menjadi banyak harapannya sih nggak seperti itu ya dok harapannya sih udah saat ini dengan adanya Zoom meeting ini menjadi wadah informasi buat kita semua orang tua pun juga ikut mengerti paham baik yang sudah terkena maupun yang belum terkena jadi ada antisipasinya jadi seperti itu saja dok. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin izin saya langsung jawab ya, Bunda Akila. Terima kasih banyak Bunda Eka untuk pertanyaannya. Mungkin pertama, semoga Allah sembuhkan anaknya ya Bun, putri atau putra ya anaknya ini. Mudah-mudahan cepat sembuh, lenting-lentingnya cepat hilang gitu ya. Ini tadi pertanyaan pertama kan apakah setelah 45 hari ada gejala lain gitu ya, seperti demam, pusing, dan lain-lain. Kalau untuk gejala awal penyakit itu harusnya di hari kelima dan setelahnya sudah tidak ada gitu. Mestinya tuh di awal-awal sebelum lenting-lentingnya itu keluar gitu. Jadi kan mungkin tadi Bunda Eka sempat menyampaikan ada anget-anget gitu ya di awal-awal. Nah itu setelah itu mestinya sudah tidak ada lagi. Muncul demam lagi, muncul pusing lagi gitu ya. Kecuali demam atau pusingnya itu karena penyebab yang lain lagi gitu ya. Kalau karena cacarnya begitu udah muncul lenting ya mestinya udah nggak ada lagi gejala awal sakitnya gitu. Terus kemudian untuk menentukan anaknya sembuh itu kapan? Ketika luka keringnya itu sudah mengelupas. Jadi tadi benar ya dokter yang di Sari Asih, berarti teman saya ya sama-sama di Sari Asih. Itu betul sekali. Jadi ketika dia lukanya itu mengering, itu belum berarti sembuh. Jadi sembuhnya itu ketika yang luka mengeringnya itu sudah mengelupas gitu. Karena ketika dia masih dalam tahap mengering, itu di area bawah yang kering, itu berarti masih ada virusnya. Tapi ketika dia sudah mengelupas yang keringnya itu dan sudah bawahnya itu sudah kulit normal yang berwarna agak lebih gelap, jadi itu udah datar gitu ya, kulitnya udah datar, warnanya lebih gelap. Nah itu udah sembuh karena udah ngelupas tadi yang bagian keringnya. Itu. Jadi untuk kapan berapa harinya itu tidak bisa dipastikan karena tadi saya sampaikan itu kalau anaknya itu dia sangat kuat gitu ya daya tahannya itu bisa 5-7 hari aja itu udah ngelupas. Udah nggak ada lagi tuh kering-kering di lukanya itu udah nggak ada. Dia udah ngelupas semua dengan sempurna. Bahkan ada yang nggak seluruh badan gitu. Kalau dia daya tahannya bagus nih anak cuma di muka aja. Di badannya tuh nggak ada gitu. Jadi kalau yang di muka udah kering ngelupas, ya ketika udah ngelupas semua nggak ada sama sekali, ya itu udah sembuh gitu. Nah, tapi ada juga anak yang mungkin dia akhirnya kenanya seluruh badan gitu ya, karena daya tahannya mungkin agak lemah pada saat dia terinfeksi. Nah, itu berarti harus menunggu semua lenting yang ada di badan yang mengering tadi itu ngelupas semua. Seperti itu. Nah, itu maksimalnya tadi saya sampaikan 21 hari itu. Tapi rata-rata 14-16 hari. Makanya nanti mesti dilihat ketika dia 10 hari misalnya udah keringnya itu udah ngelupas semua, ya berarti dia udah bisa masuk sekolah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata baru di 14 hari itu baru krustanya atau keropengnya tadi ngelupas semua. Nah, itu baru berarti di 14 hari lah dia boleh masuk sekolah gitu. Jadi saya nggak bisa menentukan kapan harinya karena itu harus dilihat oleh masing-masing orang tua ke anaknya gitu. Di diobservasi aja nih dari paling ujung atas sampai paling ujung kaki gitu ya, dilihatin nih anaknya. Masih ada nggak keropeng yang udah yang masih tersisa gitu ya. Keropeng kan tadi luka yang mengering ya. Kalau misalnya keropeng udah nggak ada sama sekali, udah ngelupas semua sempurna, berarti udah aman gitu, insya Allah ya. Seperti itu. Terus kemudian belajar di rumah sampai kapan tadi sudah, kemudian ortu ikut memantau ya. Jadi memang harus dilihat hari per hari gitu ya kondisi anaknya seperti apa
gitu. Kalau misalnya ternyata memang ada perburukan ya tadi harus buru-buru dibawa ke rumah sakit gitu ya kalau tadi ada gejala yang komplikasi itu. Tapi kalau misalnya aman-aman aja anaknya masih bisa aktif di rumah tapi dia aktif gitu ya. Mungkin masih bisa nonton, masih bisa main game gitu ya atau masih bisa main kartu Uno gitu sama kakaknya, sama adiknya gitu ya udah berarti aman lah ya insya Allah tinggal ngilangin lenting-lenting aja di kulitnya gitu. Mungkin bisa belajar di rumah gitu ya, atau mungkin dari sekolah mungkin bisa difasilitasi dengan bapak ibu guru mungkin mengirimkan tugas sekolah via WA ke orang tuanya. Jadi anaknya nggak benar-benar ketinggalan pelajaran sama sekali gitu kan. Dia tetap belajar tapi sementara di rumah gitu. Nanti tugas-tugasnya mungkin dikerjakan di rumah. Lalu difotokan, dikirimkan lagi ke bapak ibu guru. Jadi dia tetap mengumpulkan tugas gitu, tetap nggak ketinggalan pelajarannya. Karena kasihan juga kan kalau misalnya dia ternyata sehat-sehat aja di rumah aktif, terus udah nggak ada keluhan sama sekali, cuma tinggal lenting-lenting doang, kan bosen juga tuh anak ya di rumah terus gitu kan, nggak ketemu siapa-siapa. Mungkin ketemu cuman saudara serumah aja gitu. Nah itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi bapak guru memberikan tugas melalui WA orang tua, dikerjakan sama anak di rumah di jam sekolah, nanti dikumpulkan lagi melalui WA. Mungkin seperti itu supaya bocah nggak ketinggalan pelajaran juga. Mungkin seperti itu Bunda Eka, mudah-mudahan terjawab. Baik, dokter, terima kasih. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Dan berarti kami memantau di rumah itu benar-benar si keropeng mengelupas alami ya dok ya. Baru kita izinkan untuk kembali ke sekolah. Dan tadi seperti yang dokter juga sudah kasih masukan untuk mohon kesediaannya Bapak Ibu guru untuk mengikuti saran dari Ibu dokter karena memang khawatir ya anak seminggu atau 2 minggu di rumah itu pasti akan banyak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah. Jadi saya harap kerjasamanya para Bapak Ibu guru untuk juga bisa mengirimkan atau bahkan mungkin memberikan tugas, memberikan apa semacam video call atau apa gitu nanti buat ke anak yang sedang istirahat di rumah. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Alhamdulillah jelas sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon izin lanjut pertanyaan Bunda Dian Dwi. Dipersilakan, Bun. Assalamualaikum dokter, Bunda Akila dan Bapak Ibu lainnya. Saya izin bertanya. Tadi berarti kalau seperti itu Bu, apa namanya kalau dengan angka kesakitan di masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau misalkan yang dikatakan perlu diantisipasi dalam 1 bulan angkanya lebih dari kelas 1 sampai kelas 6 itu lebih dari 15 anak, apakah perlu ada antisipasi dari pihak sekolah seperti menyediakan sanitizer atau cuci tangan di spot dengan lebih intensif lagi atau didesinfeksi untuk sekolahnya dokter. Yang kedua, mungkin ini karena dianggapnya penyakit yang udah biasa. Jadi ketika ada anak yang sudah muncul satu lentingan tapi tidak buru-buru bilang atau lapor ke orang tua atau guru dan itu tidak langsung berobat, apakah eh, masa istirahatnya nanti akan lebih lama karena tidak langsung dapat obat virusnya atau bagaimana? Karena kan ya itu tadi, kalaupun biasanya kan nggak langsung muncul lentingnya itu bisa disadari bahwa itu apa ini cacar ya gitu. Jadi nggak langsung buru-buru lapor si anaknya dan tidak buru-buru orang tua yang bawa ke rumah sakit. Jadi sepeka Pekanya mesti segimana ya gitu biar ini karena ini kan sudah beruntun dokter dalam waktu 1 bulan banyak gitu. Kalau misalkan kemarin jadi ada orang tua yang bilang jadi kita anaknya kuat-kuatan daya tahan tubuhnya ya gitu supaya yang belum kena jangan sampai kena, yang sudah kena jangan sampai menularkan begitu dokter. Karena kami kan juga ada kekhawatiran untuk anak-anak yang belum terkena. Bahkan soalnya sampai ada yang kena satu keluarga gitu dokter. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bunda Dian. Saya nggak tahu nih, Bunda Dian, apakah putra atau putrinya ada yang kena juga. Kalaupun ada, semoga segera disembuhkan ya oleh Allah. Jadi kalau untuk hand sanitizer atau cuci tangan, seingat saya di setiap sekolah itu biasanya ada wastafel ya, Ayah Bunda, untuk cuci tangan. Jadi mungkin di rumah orang tua mengingatkan anaknya untuk rajin-rajin mencuci tangan, dan mungkin di sekolah juga Bapak Ibu guru ikut membantu mengingatkan juga anak-anak untuk cuci tangan itu ya. Kalau untuk hand sanitizer saya kurang tahu apakah dari sekolah menyediakan atau tidak. Tapi mungkin orang tua juga bisa bantu membawakan di tas anaknya masing-masing gitu, dan juga sambil mengingatkan kalau misalnya wastafelnya ngantri atau gimana dia butuh buru-buru cuci tangan atau mungkin harus naik turun gitu ya. Kalau di tasnya ada hand sanitizer mungkin dia bisa langsung ambil dari tas seperti itu. Kalau desinfeksi di sekolah sebetulnya kan ini tadi percikan ya. Jadi percikan itu kan sebetulnya nanti dalam jangka waktu tertentu dia akan turun ke bawah. Jadi sebetulnya kalau dari sisi kebersihan lingkungan, biasanya di sekolah kan ada OB ya, ada yang bersih-bersih. Nah, itu mungkin bisa dengan fasilitas yang ada, misalnya ya, sebetulnya seperti mengepel lantai dengan rutin, kemudian mengelap perabotan, itu kan sebetulnya di cairan yang untuk mengepel, sama cairan yang untuk mengelap perabotan itu isinya desinfektan, gitu. Jadi sebetulnya sudah ada, apa ya, cairan yang memang dia digunakan untuk menghilangkan kuman-kuman termasuk virus dan bakteri gitu. Jadi yang penting mungkin diingatkan aja untuk petugas kebersihannya supaya membersihkan dengan benar gitu ya, dengan bersih di semua perabotan yang ada di dalam kelas, kemudian lantainya juga dipel dengan bersih. Seharusnya itu sudah cukup. Kalau apalagi kalau misalnya pencahayaan di ruangan kelasnya itu juga bagus gitu ya, ventilasinya juga bagus, misalnya ada jendelanya bisa dibuka gitu ya, pintunya bisa dibuka dengan baik. Nah, itu mungkin bisa juga untuk membantu sirkulasi udaranya gitu ya, supaya virus yang sudah terlanjur ada di udara itu bisa keluar dengan adanya sirkulasi udara atau ventilasi udara yang baik. Seperti itu kalau untuk yang tadi ya mengenai apa cuci tangan, desinfektan. Nah, terus kemudian kalau untuk yang anak yang dia nggak ngeh gitu ya, kalau dia itu cacar, ya itu kita agak sulit ya, karena kan memang kadang-kadang anak itu nggak ngerti, namanya juga anak-anak gitu ya, apalagi kalau kelas 1 kelas 2 tuh baru dari TK gitu ya, kita kan nggak bisa yang apa ya, "Ini masa sih kamu nggak tahu gitu ya kalau ini cacar," itu ya, namanya juga anak-anak gitu ya, kita nggak bisa paksa gitu ya. Mungkin kita mesti yang proaktif dari orang tua. Kalau misalnya kitanya lihat anak kita misalnya kok udah mulai kayak lesu gitu ya, nih anak nggak semangat, apa kayak badannya jadi kayak lemah gitu ya, mau sekolah aras-arasan gitu ya, kalau bahasa Jawanya tuh awang-awangan gitu ya. Jadi kayak anaknya tuh nggak semangat gitu ya, nggak eager mau ke sekolah misalnya, kan berarti ada sesuatu nih. Apakah badannya nggak enak gitu ya, atau misalnya kita langsung pegang ternyata dia anget, karena sebetulnya sebelum muncul lenting itu harusnya didahului sama gejala yang tadi saya ceritakan itu, Bu Dian, yang tadi mulai dari sakit kepala, demam, kemudian tidak nafsu makan, lemah, letih, lesu gitu ya anaknya ya, nggak semangat. Nah, itu bisa jadi pertanda kalau misalnya dia udah mulai ada keluhan yang secara umum gejala infeksi gitu ya, keluhan-keluhan standar infeksi itu, kita harus mulai aware gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita pantau harian anak kita gitu, ada muncul sesuatu nggak nih di kulitnya gitu ya. Dan ini nggak cuma berlaku untuk cacar, tapi juga campak misalnya. Kan tadi dia mulainya di area wajah dan kepala ya. Nah, minimal kita orang tua mengobservasi dulu area wajah sama kepalanya deh. Supaya gampang gitu ya, kalau ngeliatin sebadan kan dari ujung kaki ke ujung rambut, kayaknya mungkin nggak punya waktu ya orang tua, kayaknya nggak sempet gitu ya ngeliatin satu-satu. Tapi minimal kepala dan wajah aja dulu. Kalau dia udah didahului dengan gejala umumnya infeksi, seperti tadi yang anget, sakit kepala, tidak nafsu makan, mungkin mual dan sebagainya tadi itu, besoknya lihat lagi, besoknya lihat lagi gitu di area kepala, wajah, leher itu ada nggak lentingnya gitu. Jadi kita memang nggak bisa mengharapkan anak kita gitu yang lapor ya, karena namanya juga anak-anak gitu. Tapi kita sebagai orang tua yang harus waspada ketika sudah mulai muncul yang gejala awal penyakit tadi gitu. Jadi kita observasi anak kita sendirilah minimal masing-masing, kan kita nggak mungkin ngobservasi anak orang lain ya. Anak kita aja sendiri dulu gitu. Kalau misalnya semua orang tua sudah mawas diri gitu melihat anaknya sendiri-sendiri, ya
mudah-mudahan sih nggak sampai anaknya keburu masuk sekolah gitu ya. Gitu. Jadi sebelum dia masuk sekolah kita udah ngeh, oh iya ini ada lenting, udah deh di rumah dulu aja gitu. Mungkin kita proaktif ke Bapak Ibu guru. Pak Bu, nih anak saya kena cacar gitu, mohon bantuannya, mungkin bisa mengirimkan tugas sekolahnya melalui WA gitu ya. Jadi nanti kan Bu Guru bisa fotoin tugasnya, kirim via WA dan sebagainya. Oke, seperti itu. Terus kuat-kuatan daya tahan tubuh ya kalau bisa jangan ya, kasihan nanti anak-anak gitu. Kan kita nggak tahu mereka daya tahannya bagus apa enggak gitu ya, lagi turun atau enggak. Jadi lebih baik sih menurut saya ya kita proaktif, kita evaluasi anak kita sendiri-sendiri gitu ya. Kalau emang udah mulai muncul ada lenting, ya udah skip gitu ya, nggak usah sekolah dulu gitu. Ya, kalau kita kasihan sama anak kita, kasihan sama anak-anak yang lain ya mesti begitu gitu kan supaya tidak menularkan dan anak kita juga jadi cepat sembuh gitu ya karena dia kan istirahat tuh di rumah. Karena dengan dia istirahat, dia di rumah nggak kemana-mana kan jadi kondisi fisik dia kan terpantau dengan baik ya gitu. Kita jadi bisa kasih asupan makan yang sehat gitu ya. Walaupun misalnya kita ibu bekerja, kita bisa nitip dengan yang ada di rumah misalnya entah orang tua kita atau mertua kita atau misalnya ada Mbak ART gitu ya di rumah atau pengasuh yang bisa kita titipin. Kita titipin nih anak udah makan buah belum gitu ya, udah makan sayur belum, hari ini udah makan siang belum misalnya ya, udah istirahat, udah bobok belum gitu. Nah itu bisa lebih kita pantau dengan intens ketika dia di rumah dan itu akan mempercepat kesembuhan dia juga gitu. Karena ketika dia sekolah, aktif di sekolah, capek gitu ya, terus kemudian belajarnya juga mungkin kan beda ya sama anak yang sakit. Mungkin anak yang sakit cuma kerjain tugas aja, kalau dia mungkin harus aktivitas ini, aktivitas itu gitu. Jadi itu kan bikin kekebalannya juga mungkin nggak sebagus kalau dia di rumah gitu, istirahat. Seperti kita aja kalau kita sakit kan pengennya istirahat di rumah ya, nggak pengen kerja gitu kan. Sama anak kita juga sebenarnya mungkin sama, pengennya istirahat di rumah aja gitu gitu. Ya, mungkin seperti itu Bunda Dian, mudah-mudahan terjawab. Iya, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bunda Dian, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini dilanjut pertanyaan via chat, Bu Dokter, dari Bunda Agustiani. Assalamualaikum Bu Dokter. Anak saya usia 10 bulan, kemarin sudah kena cacar. Apakah perlu vaksin lagi? Monggo Bu Dokter. Ya, terima kasih banyak Bunda Agustiani dan Bunda Akila. Jadi sebetulnya kalau eh, seseorang itu sudah pernah kena cacar, sebetulnya dia udah punya imunitas untuk tidak terkena cacar lagi, gitu. Nah, tapi tadi yang saya cerita itu, dia masih akan terinfeksi oleh virus yang lama, tapi gejalanya akan beda, gitu. Munculnya adalah herpes. Nah, jadi sebetulnya nih anak ibu berarti nanti kalaupun misalnya tertular, kemungkinan akan kenanya adalah herpes. Kalau herpes itu dia lentingnya hanya di satu tempat aja, gitu. Jadi dia sesuai dengan jalur sarafnya, gitu. Jadi apakah perlu vaksin cacar lagi? Ya, mestinya sih nggak perlu lagi ya, karena kan dia berarti udah punya kekebalan dari kena cacar sebelumnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih dokter. Lanjut dokter dari pertanyaan yang di chat lagi dengan Bunda Juwita. Assalamualaikum dok, seberapa besar fungsi vaksin ya dok? Apakah dengan sudah vaksin kita sudah bisa merasakan lebih aman terhadap gejala dan efek virus jika terkena virus tersebut? Ya, terima kasih banyak Bunda Akila dan Bunda Zuita. Jadi memang vaksin itu tidak bisa mencegah 100% ya Ayah Bunda gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan siapa aja yang benar-benar dia bisa terlindung sama sekali gitu ya dari penyakit infeksi tertentu. Jadi dari 100% itu pasti akan ada sekian persen yang dia tetap kena gitu. Tapi kita berharap gitu ya anak kita itu atau kita sendiri ya adalah termasuk bagian dari yang mayoritas tidak terkena gitu. Jadi saya nggak bisa menjamin, oh udah pasti nih 100% nggak kena. Nggak bisa juga, saya nggak berani juga menjamin seperti itu gitu ya. Karena kan kembali lagi ya namanya penyakit itu kan nanti akhirnya adalah qadarullah gitu ya. Takdir Allah juga gitu. Ketika kita sudah berusaha maksimal untuk mencegah, maka itu adalah usaha maksimal kita. Gitu ya. Ketika kita vaksin, ya berarti kita semaksimal mungkin kita sudah berusaha supaya tidak tertular. Tapi nanti ketika kita pun jatuh sakit, ya berarti itu sudah
bukan wewenang kita lagi gitu ya. Wewenang kita sebagai manusia itu adalah usaha ikhtiar semaksimal yang kita mampu gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita kondisi keuangan kita terbatas gitu ya, kita nggak mampu untuk membeli vaksin gitu ya, untuk membayar vaksin, ya berarti usaha maksimal kita cuma bisa sampai segitu aja gitu. Tapi ketika kita punya uang gitu ya, kita bisa datang gitu ke rumah vaksin atau ke klinik vaksin untuk kita membayar eh, vaksinnya disuntikan ke kita atau ke anak kita, ya berarti usaha maksimal kita sampai di situ gitu. Tapi ya tadi kembali lagi, karena ketika seseorang terkena penyakit itu adalah takdir atau kekuasaan Allah bukan kita. Gitu. Seperti hanya misalnya ada pasien berobat gitu ya ke dokter, kita nggak bisa memastikan pasiennya akan sembuh gitu ya setelah pulang dari klinik kita atau dari rumah sakit kita. Tapi kita bisa berusaha sebagai dokter itu semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan gitu ya, sesuai kapasitas yang ada di klinik atau di rumah sakit kita gitu. Tapi apakah nanti dia sembuh atau tidak itu kembali lagi adalah kekuasaan Allah gitu. Ya mungkin sama ya, vaksin seperti itu juga. Vaksin adalah usaha maksimal kita untuk bisa terhindar. Karena kan vaksin itu gunanya untuk mencegah ya. Kalaupun misalnya ternyata jatuh sakit, maka usaha kita itu adalah untuk supaya sakitnya tidak berat gitu. Seperti dulu COVID misalnya ya, itu lagi pandemi, maka vaksin itu adalah usaha maksimal kita untuk mencegah. Ketika misalnya kita sudah divaksin, apakah udah pasti nggak tertular? Belum tentu juga. Mungkin bisa kita tertular, tapi gejalanya tidak terlalu berat misalnya. Ini juga sama, mungkin ketika kita sudah divaksin, mungkin yang kena cuma kepala aja gitu ya. Nggak sampai jadi yang cacar berat gitu ya, sampai ke radang otak, radang paru, dan sebagainya. Atau bisa juga kita nggak terkena sama sekali gitu. Jadi itu personal, jadi kita nggak bisa menyamaratakan atau menggeneralisasikan ke semua orang itu pasti sama gitu. Tapi ya itu tadi, itu adalah usaha maksimal kita supaya tidak terkena. Ya mungkin seperti itu jawaban saya. Baik dokter, terima kasih. Dilanjut dengan yang mau bertanya, Bunda Naifa, dipersilakan. Assalamualaikum, Bu Dokter. Perkenalkan, saya dengan Bunda Noval kelas 6 dan Bunda Naifa kelas 3. Kebetulan beberapa minggu terakhir ini kami semua sudah menjadi korban keganasan si cacar air ini, Dok. Eh, yang pertama anak saya Naifa yang kelas 3, kemudian disusul dengan anak saya Noval yang kelas 6, kemudian disusul lagi dengan saya yang kebetulan pada saat itu sedang dinas di Padang dan kodarullahnya terkena cacar juga. Yang ingin saya tanyakan, Dok, kenapa ya bekas cacar pada orang dewasa akan sulit hilangnya dibanding dengan anak-anak? Karena yang saya alami bekas cacar yang ada di saya itu belum hilang-hilang dibanding anak-anak saya yang kebetulan waktunya tidak jauh gitu kenanya, tapi mereka sudah cepat hilang. Yang kedua, mohon maaf dok, saya off cam karena saya sedang di jalan dan tadi tuh saya sempat mendengar kalau misalnya yang kena cacar air itu nantinya akan bisa terkena herpes. Sepengetahuan saya dok, kalau herpes itu kan jauh lebih berat ya dok ya, karena kebetulan mertua saya pernah kena herpes dan itu menyerang saraf sampai nggak bisa jalan pada saat itu gitu. Nah, ini akan menjadi keparnoan lagi nih dok bagi saya dok. Wah, berarti bisa kena herpes nih. Nah, kalau misalnya untuk menghindari si herpes itu bagaimana ya dok? Apakah butuh vaksin atau bagaimana gitu untuk menghindari terkena herpes itu dok? Terima kasih dok. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bunda Naufal dan Naifa tadi ya. Alhamdulillah sudah sembuh semua ya, Bunda. Eh, Ikut prihatin juga ya kalau kena semua ya. Kasihan juga. Jadi kalau bekas cacar, memang kalau pada dewasa itu tadi saya sampaikan memang dia lebih berat ya, Bun, untuk gejalanya. Jadi biasanya lukanya itu dia akan lebih dalam gitu dibandingkan anak-anak kecil yang memang kalau orang dewasa itu kan regenerasi selnya itu juga udah berbeda ya dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu sangat cepat regenerasi di kulit juga termasuk ya gitu. Jadi memang ya butuh waktu dan mungkin butuh kesabaran yang menghilangkan yang apa bercak-bercak yang berwarna lebih gelap dari kulit kita itu. Apakah itu bisa dipercepat? Mungkin perlu ke dokter kulit ya untuk menanyakan. Saya juga kurang paham apakah ada gitu ya krim-krim yang bisa dipakai gitu
untuk menghilangkan bercaknya. Kalau saya sih mungkin berpikirannya harusnya mungkin sama dengan krim yang bisa dipakai untuk menghilangkan bercak yang bekas jerawat gitu. Mudah-mudahan bisa gitu ya, tapi mungkin perlu konsultasi lebih lanjut karena saya bukan dokter kulit. Jadi mungkin Bunda bisa coba ke dokter kulit untuk menanyakan apakah ada yang bisa dipakai gitu ya, mungkin krim atau apa untuk mempercepat hilangnya bekas gitu. Karena memang anak-anak lebih cepat sih hilangnya Bun, karena mereka regenerasi selnya juga lebih cepat dibandingkan kita yang sudah berumur gitu ya. Terus kemudian tadi herpes. Jadi sebetulnya herpes itu ada dua virus, Bun. Ada herpes yang disebabkan oleh varicella zoster yang cacar air ini, sama herpes yang namanya tuh herpes simplex virus gitu. Nah, saya kurang tahu nih apakah orang tua Bunda ini, tadi ibunya ya kalau nggak salah ibunya, atau pokoknya orang tuanya Bunda yang kena herpes itu herpes yang memang dia kelanjutan dari cacar, atau yang herpes simplex tadi gitu. Nah, kalau misalnya dia yang herpes yang kelanjutan dari cacar, tapi kan tadi Bunda sempat menyampaikan itu saraf ya. Jadi kemungkinan besar itu adalah yang dari dari cacar gitu, yang herpes zoster. Jadi kan nama virusnya kan varicella zoster ya. Nah, varicella zoster virus, makanya penyakitnya disebutnya varicella dan herpes zoster gitu. Nah, memang dia seperti tadi saya sampaikan dia itu kalau sudah cacar airnya sembuh itu dia akan tinggal dan tertidur di jalur saraf, tempat dia menginfeksi. Nah, itu memang kalau misalnya dia nanti suatu saat kambuh lagi karena daya tahannya turun, nah itu dia akan bisa bergejala di jalur saraf tempat si virusnya tadi itu tidur. Nah, saya kurang tahu, mungkin bisa jadi si yang orang tua Bunda tadi itu jalur sarafnya adalah jalur saraf yang kebetulan mempengaruhi jalan ya tadi berarti ya, karena jalannya jadi susah tadi kan Bunda sampaikan ya. Seperti itu. Jadi memang nanti tuh kita nggak tahu ya dia akan tersimpan di mana gitu si virusnya. Tapi yang jelas dia tersimpannya di sistem saraf. Gimana caranya supaya kita tidak terkena herpes? Vaksinnya memang belum ada Bunda yang khusus untuk herpes ya. eh Dia vaksin yang ada itu sekarang memang hanya untuk cacar airnya aja. Nah, tapi kalau untuk pencegahan ya berarti harus dari sistem imun kita gitu. Gimana caranya supaya sistem imun kita itu bagus dan kita tidak apa? Jadi virus yang tadi tersimpan di sistem saraf itu tidak keluar gitu, tidak muncul di permukaan dan jadi menyebabkan infeksi di jalur saraf yang tadi. Itu. Kalau vaksin khusus herpes nanti coba saya carikan ya. Sejauh ini sih saya belum pernah dengar gitu adanya vaksin yang untuk cacar. Terus tadi apa lagi ya? Eh, iya paling dengan kekebalan aja. Sepertinya udah sih Bunda, mudah-mudahan terjawab. Nanti saya coba carikan ya yang untuk apa vaksin yang untuk herpes. Kalau waktunya nanti nggak keburu, mungkin saya bisa kirim ke Bunda Ibrahim. Gitu. Baik, terima kasih ya dok ya. Kebetulan memang saat ini memang masih berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit nih dok untuk menghilangkan karena kebetulan di wajah dok yang banyak nih di saya nih wajah dan kulit kepala gitu. Jadi kan kelihatan banget ya dok ya kalau di wajah gitu. Dan untuk herpes ya mudah-mudahan ini ya dok ya aman ya nggak akan menyerang lagi gitu kalau eh, kita bisa jaga daya tahan tubuh berarti ya dok ya. Itu yang utama ya dok ya. Oke baik dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama Bunda. Dilanjut lagi dokter. Ada pertanyaan dari Bunda Paramita. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Izin bertanya, dokter. Uh, yang pertama, mungkin nggak ya jika ada yang tertular atau terpapar, kemudian dia sebenarnya sudah divaksinasi dan memiliki imun yang baik, itu dia sama sekali tidak bergejala. Lalu yang kedua, mengenai herpes tadi ya, uh, kalau terkena herpes setelah sebelumnya terkena cacar, apakah penularannya sama seperti cacar? Lalu apakah herpes tersebut bisa ketika menular ke orang yang belum pernah cacar, dia jadi kena cacar gitu, dokter? Dari herpes lalu jadi kena cacar. Itu aja sih, terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bunda Pramita. Mungkin nggak orang yang kalau dia sudah divaksin atau imunnya bagus ketika terpapar dengan orang yang kena cacar, dia jadi nggak bergejala. Ya itu mungkin ya Bun, gitu. Karena memang setiap orang itu bisa berbeda-beda muncul apa ya gejala infeksinya, gitu. Jadi memang kalau dia tahannya sangat baik, walaupun dia nanti apa barengan gitu ya sama orang yang kena cacar, dia jadi nggak kena gitu. Maksudnya dia nggak sakit gitu, gejalanya tidak muncul, tapi sebetulnya dia terpapar, itu bisa saja gitu. Apalagi kalau misalnya dia sudah pernah vaksin sebelumnya gitu ya. Jadi sebetulnya sistem imun di badan orang itu berarti sudah sangat baik gitu kan. Ketika ada virus yang terhirup sama dia, langsung di counter gitu, langsung di counter sama si sistem atau sel-sel imunnya tadi. Jadi udah keburu mati duluan Bun virusnya sebelum dia sempat menyebabkan gejala di orang itu gitu. Jadi itu sangat memungkinkan. Kemudian herpes setelah kena cacar, apakah penularannya seperti kena cacar? Iya sama, karena ini virusnya sama ya Bun. eh Herpes ini kalau misalnya dia lentingan atau kan dia tetap ada muncul lenting ya. Kalau lentingnya itu dia kepegang dan dia sempat pecah sedikit gitu ya, kebuka gitu ya, kepegang sama orang lain itu tetap bisa menularkan karena virusnya sama gitu. Jadi ya kita mesti menghindari kontak juga dengan orang-orang yang kena herpes gitu. Cuman herpes itu memang kita nggak bisa lihat dengan jelas ya, karena kan dia karakteristiknya beda dengan cacar. Kalau cacar itu kan dia dari muka dulu gitu ya, kepala, leher, ke bawah, jadi kelihatan langsung gitu. Tapi kalau herpes itu, kalau virusnya tidurnya misalnya di perut gitu ya, di apa jalur saraf yang ada di yang mempersarafi perut kita, kan berarti muncul herpesnya kan di perut ya. Nah, jadi kan kita nggak bisa lihat itu orang kena herpes atau enggak gitu. Nah, tapi kan kita juga sebetulnya nggak bisa pegang-pegang perutnya juga ya, gitu kan. Jadi sebetulnya ya relatif lebih mendingan lah ya gitu dibandingkan dengan kalau yang cacar air. Jadi lebih nggak infeksius yang herpes dibandingkan yang cacar air gitu. Ya mungkin seperti itu Bunda. Walaupun tetap bisa menular juga ya, cuman tidak separah yang cacar air. Semoga terjawab. Oke, makasih dokter. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Devi, dipersilahkan. Oke, baik. Bunda Akila, terima kasih kesempatannya. Ini saya ada titipan pertanyaan, Bu Dokter, dari Bapak Kepala Sekolah. Sebentar, mana tadi? Jadi begini dok, jadi di sekolah kita ini kan sedang ada siswa yang terkena cacar. Aduh, lalu ada permintaan dari orang tua untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, menurut dokter, apakah pilihan PJJ itu efektif dalam memberantas wabah cacar di sekolah? Lalu kalau efektif, berapa lama dok durasi untuk PJJ-nya? Sekian dokter. Iya, baik Bun. Terima kasih banyak Bunda Devi dan mungkin Bapak Kepala Sekolah yang mohon disampaikan salam saya. Ya, jadi kalau untuk sekolah yang kena cacar, apakah PJJ efektif untuk memberantas wabah cacar? Kalau misalnya dia sudah terlanjur banyak yang terkena gitu ya, seperti kemarin yang di sekolah di Tangsel itu SMP 8 kalau nggak salah ya, itu double malah Bun. Jadi cacar juga, terus MAMS juga. MAMS itu gondongan ya, gondongan sama cacar tuh barengan gitu. Wah, tuh banyak banget Bun, ada kayaknya berapa ya, hampir ratusan deh itu siswa yang kena. Karena kan SMP tuh lebih banyak ya. SMP kan dia kelasnya satu angkatan aja tuh bisa A, B, C, D, E gitu kan. Nah, itu akhirnya mereka PJJ Bun. Karena mereka udah nggak tahu lagi mesti gimana ya, karena saking banyaknya gitu. Nah, saya kurang tahu nih di sekolah Bunda ini
ada berapa banyak jumlah yang kena gitu ya. Terus kelasnya ada berapa banyak. Kira-kira satu kelas itu ada berapa orang yang udah kena gitu ya. Dan sudah berapa hari sejak orang pertama itu cacar sampai saat ini gitu. Karena kan sebetulnya kalau memang penularannya sudah sangat masif gitu ya, maksudnya udah banyak tapi masih ada sisa juga banyak orang yang belum kena. Ya kalau misalnya bisa PJJ mungkin akan lebih baik gitu. Jadi supaya memutus rantai kan ya ini ceritanya. Gitu sampai masa misalnya 21 hari lah ambil paling total terjauhnya gitu ya. Selama 21 hari gitu ya atau misalnya bisa juga diambil dari orang terakhir yang terkena cacar di kelas itu ditambah berarti misalnya dia udah kena 5 hari. Berarti kan kalau 21 dikurangi 5 kan berarti 16 ya. Berarti sampai 16 hari ke depan PJJ-nya gitu. Jadi berapa harinya itu kalau mau dimaksimalkan ya berarti 21 hari. Tapi kalau mau diminimalkan itu berarti hitungannya 21 hari dikurangi berapa hari orang terakhir itu sudah terkena cacar. Mungkin seperti itu hitungannya. Karena saya kan belum dapat informasi ya yang terakhir kena cacar itu sudah berapa lama kenanya. Jadi mungkin seperti itu Bunda untuk hitungannya. Mudah-mudahan terjawab Bunda Devi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bun. Baik, apakah Bunda, Ayah Bunda masih ada yang mau ditanyakan kembali? Sedikit curhat, Bu Dokter, gitu. Emang di sekolah kami ini silih berganti. Penyakit cacar ini satu sembuh menularkan yang lain. Kalau dikumulatif sih ya lumayan banyak, Dok. Kami pun sempat juga untuk diskusi mengenai PJJ ke pihak sekolah, cuman emang belum mendapatkan titik temu apakah bisa PJJ atau enggak gitu. Salah satu cara kita untuk juga menenangkan keresahan ayah bunda yang anaknya terpapar ya dengan fasilitas seminar pada pagi hari ini yang alhamdulillah dokter berkenan untuk memberikan wawasan terkait wabah cacar ini. Mungkin dengan informasi yang dokter sampaikan bisa menjadi pertimbangan sekolah lagi bagaimana kita menghadapi wabah cacar yang ada di sekolah kami. Dan alhamdulillahnya nih Bu Dokter, untungnya gondongan dan cacar ini tidak berbarengan, Dok. Udah gondongan duluan selesai, masuklah si wabah cacar ini gitu. Dan ada beberapa juga yang kena demam berdarah walaupun nggak banyak gitu. Ini kan menjadi kewaswasan kami orang tua murid gitu. Iya, Bun. Kalau cacar sama gondongan agak mirip ya cara penularannya. Jadi bisa melalui udara juga, melalui percikan batuk, bersin gitu ya, melalui kontak. Nah, tapi kalau demam berdarah kan agak berbeda ya. Kalau demam berdarah kan memang perantaranya nyamuk gitu. Jadi selama kita hilangkan nyamuknya gitu ya, terus kita bekali anak-anak dengan repelan ya, dengan apa tuh namanya kayak semacam autan softgel gitu-gitu. Jadi benar-benar kita siapin gitu ya dari berangkat sekolah udah kita lelehin gitu semua ya kita olesin gitu. Ya insya Allah itu akan mungkin lebih aman gitu. Jadi lebih tidak semudah itu menularnya gitu dibandingkan gondongan sama cacar gitu sama tadi campak ya. Saya cerita juga campak tuh bisa seperti itu juga cara penularannya hampir sama gitu. Jadi kalau demam berdarah di fogging aja udah semua dihilangkan sumber-sumber genangan air gitu kan ya. Ya relatif lebih bisa dikontrol lah gitu ya. Biasanya nggak sebanyak yang kena cacar atau campak atau gondongan sih mestinya ya. Kalau demam berdarah lebih terisolir gitu jumlah orangnya tuh lebih sedikit biasanya. Mudah-mudahan bisa cepat sehat semua. Amin. Bu Dokter, ini ada yang mau bertanya. Ketua komite kita langsung mau bertanya sama Bu Dokter. Mau dipersilakan Bunda. Makasih banyak. Ini saya jadi nanya nih, karena tersentil juga ya. Tadi eh, Dokter Angki, kalau misalnya PJJ dilakukan nih ya, kemudian apakah anak-anak itu diizinkan melakukan aktivitas di luar rumahnya, atau memang kita lockdown, benar-benar lockdown seperti kita waktu zaman COVID itu loh. Nah, jadi artinya bukan hanya sekolah yang melakukan PJJ, tapi kita pun di rumah
orang tua memang akhirnya ya sepakat anaknya yang sakit itu, misalnya yang sakit ya, yang sakit itu, misalnya PJJ, kemudian ada anak yang sakit. Nah, anak yang sakit itu memang kita jaga di rumah gitu, kita pastikan. Kemudian memastikan juga anak-anak yang memang dalam PJJ itu mereka sehat. Kemudian di rumah memang selalu diobservasi oleh orang tuanya, karena kan sebetulnya PJJ dan keputusan itu kan juga masih dipertimbangkan oleh sekolah, mengingat ada beberapa sisi yang harus diperhatikan juga. Nah, mungkin karena tadi sempat disinggung juga bahwa sebetulnya tanggung jawab cacar ini bukan hanya sekolah, tetapi juga orang tua yang harus mengobservasinya. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan agar saya juga tercerahkan juga gitu ya, Mbak Angki. Makasih banyak. Ya, baik, makasih banyak Mbak Ayu. Jadi, eh, memang walaupun PJJ, anak-anak tetap stay di rumah ya, gitu. Karena kan tadi untuk mencegah penularan ke orang lain juga nih, gitu. Jadi memang yang pertama udah pasti dia harus dipantau kan kesehatannya, dipastikan gizi terpenuhi, istirahat cukup. Kalaupun dia main ya udah mainnya di dalam rumah aja dulu gitu ya, supaya memang terkontrol dengan baik. Gitu. Terus yang kedua yaitu tadi untuk mencegah penularan ke yang lain gitu. Kalau misalnya dia di sekolahnya PJJ tapi di rumahnya main juga, kan nanti kasihan temen main di rumah juga gitu. Jadi ketularan juga Bunda gitu kan. Gitu nanti malah orang tuanya tetangga pada protes lagi gitu kan, nularin dari kita. Jadi sebetulnya ya di rumah juga harus di rumah aja gitu ya. Kalau misalnya eh, ada orang rumah yang dia mungkin serumah tapi nggak sakit kan tetap nggak apa-apa dia keluar rumah gitu ya. Misalnya bunda nih anaknya cacar tapi bundanya sehat berarti kan bunda tidak membawa virus cacarnya dong. Nah itu bunda tetap boleh keluar, tetap beraktivitas gitu ya. Nah, tapi pasiennya itu dia harus di rumah, nggak boleh keluar rumah dulu gitu. Jadi memang ya sebisa mungkin tidak pergi kemana-mana karena terutama kalau di ruangan tertutup ya, kalau di ruangan terbuka kan relatif nanti misalnya virusnya mungkin dia bisa ke bawah udara kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya mainnya ke rumah temen gitu kan berarti tertutup ya ruangannya di rumahnya temennya gitu. Nanti malah temennya ketularan, nanti malah bunda yang diprotes kan, kok anaknya boleh main keluar sih ke rumah saya misalnya gitu ya. Nanti orang tua anak itu jadi kita yang kena juga gitu loh. Jadi mendingan sebelum itu terjadi ya udah di rumah aja dulu gitu ya sampai memang anak-anak ini sembuh gitu ya, udah terkelupas semua keropengnya, barulah nanti dia main normal lagi gitu ya. Karena sebetulnya kan anak-anak kita ini anak-anak zaman COVID juga ya, sebetulnya mereka sudah pernah mengalami lah gitu ya. Walaupun mungkin mereka nggak betah gitu ya, pengennya main keluar gitu, apalagi anak cowok gitu ya, pasti bawaannya pengen keluar terus gitu. Nah itu cuman kan ya jadi beresiko menularkan juga, dianya juga nanti jadi capek, malah akhirnya eh, penyembuhannya makin lama gitu. Jadi makin ngelupasnya itu makin lama lagi kan Bunda gitu kalau dia nggak fit gitu ya. Tapi kalau dia sehat, fit, kuat, tadi ya makannya cukup, istirahatnya cukup, maka proses pengelupasan itu juga akan lebih cepat gitu. Seperti itu mungkin ya Bunda. Semoga terjawab. Ya, kasih banyak, Dok. Ya sama-sama. Baik, bagaimana Ayah Bunda? Ada yang mau didiskusikan lagi dengan narasumber hebat kita? Baik, jika tidak ada, kita kasih applause dulu kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih dokter atas pengetahuan yang telah diberikan pada pagi hari ini, wawasan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara pencegahan, penanggulangan terkait wabah cacar ini. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat seminar online yang akan diberikan oleh Ketua Komite kepada Umi Ibrahim, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Angki atas kesempatannya kepada Bunda Akila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kegiatannya cukup interaktifnya cukup tinggi ya. Jadi Dokter Angki juga memberikan informasi juga dengan bahasa yang kita dapat mengerti sebagai orang awam. Kemudian yang harus kita ingat bahwa ternyata orang tua itu memang harus selalu mengobservasi kondisi anaknya. Ketika anak itu melaporkan kondisinya lemah, lesu dan segala macamnya, maka kita harus periksa semua mengingat juga di sekolah sedang ada kejadian atau kasus cacar.
Kemudian untuk pihak sekolah juga, alhamdulillah sampai saat ini sih masih melakukan penanganan terbaik yang masih mereka lakukan. Namun sesuai dengan saran Dokter Angki, dengan melihat jumlah angka eh, pasien dari siswa sekolah yang masih terbilang cukup tinggi, dan memang kejadian ini sejak bulan Agustus sudah terjadi, dan masih terjadi hingga bulan November ini, hingga hari ini. Jadi saran-saran mungkin yang ada informasi yang disampaikan Dokter Angki dapat menjadi juga pertimbangan bagi kita orang tua dan juga bagi sekolah. Saya sejujurnya terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah Dokter Angki berikan di antara kesibukan-kesibukan waktunya nih, habis acara ini juga langsung ada kegiatan lagi yang memang harus dilakukan. Jadi saya benar-benar terima kasih banyak atas waktu yang telah Dokter Angki berikan. Saya serahkan secara online kepada Dokter Angki sertifikat sebagai narasumber di kegiatan seminar parenting bersama komite dengan topik serba-serbi penyakit cacar. Jika nanti Dokter Angki saya hubungi untuk menjadi narasumber kembali, mungkin berkenan ya dok ya, seperti itu. Siap, insya Allah. Baik, saya Yang penting serahkan. waktunya match. Ya, siap dok. Saya mewakili komite dan juga Korlas serta orang tua. Berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah sangat mendukung kegiatan hari ini. Uh, Ya, sekali lagi saya serahkan Dr. Angki. Mohon diterima sertifikatnya. Baik, terima kasih banyak Bunda Ibrahim, Bunda Akila, dan Bapak Kepala Sekolah mungkin ya yang sudah mendukung juga acaranya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, semoga segera teratasi ya wabah cacar di sekolahnya, dan bisa segera normal lagi semuanya seperti sebelumnya. Mungkin itu saja. Saya terima kasih banyak juga sudah diundang untuk memberikan apa namanya cerita lah ya berbagi tentang cacar ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, sudah di penghujung acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Yusuf. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, sebelum kita doa kita suratul Fatihah untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita semua. Semoga juga untuk SD Islam Terpadu Antara Ilmu, semoga kita bisa segera Amin. mengakhiri apa ujian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit ya tidak hanya cacar, mungkin semuanya ya semoga Allah angkat. Semoga Allah hilangkan dan semuanya sehat bagi guru, orang tua dan siswa sehingga bisa beraktivitas kembali seperti normal seperti sedia kala. Hadirin wa ya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إني أسألك عافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ayah Bunda untuk dapat mengaktifkan kamera karena saat ini kita sesi dokumentasi. Sama-sama kita foto bersama ya Ayah Bunda. Tunjukkan senyum terbaik, tercantik dalam acara seminar kesehatan pada pagi hari ini.
Sudah siap? Saya hitung 1 sampai 3. Berikan senyum terbaik ayah bunda. 1, 2, 3. Baik, terima kasih eh, Bu Dokter, Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru atas partisipasinya dalam seminar online pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bunda. Makasih Terima banyak kasih. sama Terima kasih Bu Terima kasih Dokter Bu atas Dokter. ilmunya. Ibu. Terima kasih, Bu. Izin ke Bismillah. Izin live ya. Baik. Live. Makila, makasih ya, Mak. Duet. Terima kasih Ada juga. dibantu sama ini, ada Mama Una. Oh ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Sohib. Pak Sohir, makasih. Terima Pak kasih Yusuf, bunda-bunda semua. Mama. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Amin, amin. Ini kita end aja ya. Kayak gitu ya, Ya, Mas. boleh, Oke, boleh Bun. thank you Boleh ya. Bun. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam.